Wow, enak banget nih. Pas ini kepala gue nih. Ini tipikal yang gini ya? Apa tuh? Oh, yang miring. Miring ya? Rekod udah. Oke, cek. Oke. Buka bit. Oke, malam hari ini Pakai masker dulu sesuai anjuran pemerintah. Oh, iya. Sunat pemerintah, men. Pemerintah friend. Tapi udah pakai topeng ngapain ya? Lu tak boneka mampang lu. Oke, malam hari ini nih. Spesial gitu ya? Spesial, men. Kita ketemu lokal heroes. Wih. Lokal heroes-nya Cenjurang. Oh, iya. Tangerang. Cenjurang. Ya. Gue DM dan deket rumah gue, men, ternyata. Tempatnya gue di ini nih. Kunciran. Ternyata dia sekitar Kunciran juga. DM responnya positif. Oke, katanya. Oke, Mas. Positif COVID. Enggak, jangan sampai. Positif ini pacar. Kobun. Positif aja sama kobun. Oke, kita buka dulu nih. Masih di Asur Rumah Urban. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Memang sesuatu itu butuh gimmick, men. Iya. Kurang penting. Padahal nggak penting. Oke, sehat. Oh iya. Siap. Wah, Thanks buat ini nih. Tes terbaru ya. Hai. Covid ya. Namanya ini nih, kalau di sosmed Comic Looks. Comic looks. Ya, oke. Alang. Gitu. Kalau gitu ya? Kalau gitu enggak? Lu kalau dulu gini lah, friend. Ini masih enak. Oke. Comic looks. Kalau nama itu sebenarnya siapa sih? Look nama panjang nama asli lu siapa sih? Lucky atau gimana sih? Ade Lukman. Oh, Ade Lukman. Itu gue baru ngasih tahu semenjak kebutuhan agensi gitu kan. Mesti ya. Harus, Ini namanya ya. berhubungan dengan waktu soalnya ya. Waktu. Dulu namanya apa gitu yang ngasal-ngasal aja. Ya udahlah. Kalau lu sendiri tuh apa namanya? Di bidang lu kan dikenalnya sebagai seorang apa namanya? Komikus ya? Seorang ini nih ilustrator. Illustration tapi orang banyak kenal lu sebagai seorang komikus ya, bikin strip komik pendek, Iya. komik pendek gitu ya. Itu lu mulainya dari kapan sih? Kalau mulai dari Instagram apa dari mana dulu nih? Ya, dari awal lah. Dari awalnya lu mulai doyan gambarnya gitu ibaratnya. Dan gambar mah dari rahim kali ya. Wah, semenjak masih sperma lu punya tangan dengan dalam. Dinding perut nyokap gua sama pandal. Udah langsung cukil-cukilin. Oke, kita gimana? Ya, enggak maksudnya di saat gua umur ya kecil-kecil gitu ya. Udah ada orang kaya. Oke. Punya alat-alat gambar, krayon gitu-gitu. Gua kan aduh, ada apa nih tetis? Air rase. Lu maju dikit, men. Air rase. Iya. Tetis. Kira air suci. Asut. Gua mau kumpulin sini. Jangan ke distract, men. Langsung. Itu apa namanya? Gua kan dari golongan ekonomi menengah ke bawah ya. Konglomerat. Ya, apa tuh? Kolongan Golongan melarat. Ya ada orang kaya, tetangga punya alat-alat gambar. Itu di RSD itu berarti. Belum SD, PAUD kali ya. PAUD ya? 3 tahun 4 tahun kayak gitulah yang gue inget ya. Oke. 3 tahun 4 tahun. Udah tuh gua yang malahan yang lebih excited daripada dia. Oke. Kalau orang-orang gitu, tetangga gue kan cuma angkat-angkat ayam ya. Pas akhirnya gue dikasih yang udah sisa-sisaannya. Gue coret-coret di dinding gitu. Berarti sama temen lu waktu kecil nih ceritanya nih. Tetangga nggak temenan. Butuh doang lu. Cukup tahu doang. Komplit gearnya nih. Iya gitu. Itu bibit-bibitnya kali di situ ya. Bibit-bibit terus disuguhin kartun-kartun era-era 90-an kan. Kayak apa? Digimon, Dragon Ball. Apa lagi ya? Monokoro. Apa sih yang Jepang-Jepang itu gue lupa namanya. Hentai itu. Wah, belum. Di Ya. era itu belum bisa megang mouse Belum. ya. Masih ini apa? Stensil. Pas tahun merah membara itu. Ketika Om Drum. Wah, Tante Mirna. Kita saling berpakutan. Kenapa kita saling memburu? Kumis-kumis tipismu. Anjing gue jadi tahu dah. Oke, lanjut di era itu jadinya lu. Di era itu udah tuh mulai gambar tuh. Udah maksudnya setiap apapun yang gue lihat, gue gambar. Setiap apapun yang gue temuin, gue gambar. Tapi
dari sisi orang tua gue nggak didukung tuh. Dalam arti? Dalam arti orang tua gue lumayan religius. Oh. Ya, ada dogma-dogma atau doktrin yang kalau gambar itu nanti Ini loh gitu. iya nanti minta nyawa nanti gitu. Anjir. Gue takut. Nah. Akhirnya gue kan tipikal yang semakin ditentang semakin ngelawan. Ah. Iya. Siap. Boleh. Iya, akhirnya gue ngakalin. Gimana caranya ya? Gue pengen tetap gambar tapi yang orang tuh nggak tahu nih. Gue pakai lantai. Lantai di ubin rumah. rumah. Gue pakai spidol yang non permanen. Bisa gue gambar, gue hapus. Oh. Gue hapus. Udah. Jangan-jangan lu seniman pasir yang sering nongkrong di TV itu Ya. ya? Den apa? Dari manusia ikan. Denny apa tuh? Darko, Denny Darko. Iya. Itu. Jadi mah ketertarikan lu emang udah dari kecil ya? Kayaknya sih, maksudnya itu hal yang kanalisasi yang terbaik ya. Di saat gua nggak bisa dapetin mainan, gua bisa bikin mainan versi di visual di otak gua, kayak gitu-gitu. Udah, makanya udah itu terus gue semakin tentang sama siapapun ya semakin gua lawan. Sorry friend, lu tuh tumbuh gede di mana sih? Di salah satu kota. Oh, Di seputar Tangerang. Tangerang. Oh, memang dari Tangerang, orang tua memang dari sini. Tangerang. Oh. Keluarga agamis, Oke. religius ya. Tapi emang dari bokap sendiri emang orang asli Tangerang. Ya, Oh. tapi nyokap gua enggak. Oh, Ya. oke. Tapi ya udah gede beranak brojol di sini ya. Oh, yang bener orang sini lah ibaratnya. Domisili sini, men. Domisili di sini. Baru tuh ya pas SD gua difasilitasin. Dalam arti Ada pelajaran apa dulu? Kertakas ya? Kertakas. Iya, gitu. kesenian dan keterampilan. Di situ kan ada area-areanya bikin gambar, pakai buku gede gitu ya. Nah, tapi kan yang biasa standarisasi sekolah-sekolah gambar gunung. Ya. Gitu-gitu gue gambar yang aneh-aneh. Burungnya kayak tete itu ya. Titu. Tika Tiwi. Ya, oke. TV sih oke sih. Jorok sih itu. Sini ngomong jorok boleh. Wah, bebas. Cucian yang nggak dicuci-cuci. Ya, jorok. Tai kotok. Akhirnya di SD itu mulai lu mulai mendapat kesempatan untuk mendapat fasilitas sih. Iya. Tapi di TK gue sempet juara lomba gambar. Tapi iya. gambar-gambar pegunungan yang gitu-gitu. Ya, standar lah di era-era itu Standar. lah ya. Tapi gue aneh-anehin. Lu apain? Di saat semua warnanya biru gue merah gitu. Oh. Iya, gue tabrak-tabrakin. Out of the box. Nggak tahu sih, maksudnya gue punya itu doang tinggal warna. Modalnya itu udah anjir. Modalnya keterbatasan. Gue cuma punya tinggal warna ini kata gue. Ya kan Warna hitam dari Norit nih. iya. Norit. Oh merah itu. Mungkin itu di apresiasi pertamanya dapat juara ya. Itu. Akhirnya SD maksudnya ternyata ini bukan hal iseng loh, emang gue bisa concern di situ ya, Nah, SD gue buka open commission pertama tuh. Apaan? Open commission. Apa? Maksudnya? open commission. Bisa Kalau yang bikin gambar orang dapat dia dikasih uang. Ya, di saat era-eranya biasanya teman-teman yang narsis kan ada tuh ya. Lu bisa gambarin muka gua dong. Oh, iya. Coret-coret. Nanti lu jajannya apa? Mau es apa gitu. Dibeliin. Udah bisa menghasilkan ini ya? Menghasilkan nih ada uangnya gitu ya. Nanti lu jajannya apa? Tramadol. SD tramadol aja. Tunggu bentar ya, gue nekan bentar nih. Belum SD belum kejamah. Belum. Tadi lu bilang tadi SD udah suruh beli gaur tadi. Kalau itu kan gue disuruh abang-abang. Abang-abang antar rumah. Iya. Jadi ini ya dari Angelo. Iya. Antar jemput alkohol. Queers. Ini jajan nih, beliin gitu ya. Ntar beliin pilus gitu. Tapi SD di daerah lu tuh di daerah tuh keras gak sih? Maksudnya lu tumbuh di lingkungan yang sehat atau gimana lu pada saat itu tuh? Apa ya? Pas dibilang sehat ya. Ambience lingkungan lu tuh gimana sih di daerah Tangerang itu? Standar lah, main bola, nyolong mangga, terus nyolong ikan di empang-empang. Berarti lu menikmati sisi sebagai seorang anak kecil, kamu menikmati gak sih dibanding sekarang yang kita nggak menyalahkan zaman ya, yang harus gadget itu. Lu menikmati gak sih masa kecil lu menurut lu? Main game sempat. Cuma itu kan kalau dulu era-eranya rental PS ya. Gue sempet ngerental PS tuh. PS apa? PSK. PSP apa? PSD. Ya. Sepas korup. Ya. Kecil udah ewean anjing. Belum. Tapi baca stensil nyolongnya. Ya, sama gue SD juga.
Jadi di era itu lu memang tumbuh seperti layaknya anak kecil yang biasa ya. Maksudnya Iya. yang ada saat itu Ya, ibaratnya. tapi bergaulnya sama yang Lebih- badung-badung. Oh, Tapi di SD lumayan berprestasi gua. Anjing. dalam bidang Dalam bidang, maksudnya gue Akademis selalu nih. juara mulu nih. ah, Maksudnya gue punya prinsip, gue sekolah ya gue belajar. Di luar ya gue hura-hura, fun-fun sama teman-teman gue, Oke. nongkrong gitu. Kalau lu berapa bersaudara sih di rumah? Berapa ya? Berapa ya? 1, 2, 3, 4 4. Lu anak kan? terakhir. Oh, terakhir. Ya, Bontot. Basian. Bontot. Iya, iya. Sisa-sisa, nggak mau bikin tiba-tiba jadi. Ya. Tapi kalau yang abang-abangan lu yang lu cowok sendiri atau Abang gue 2 cowok, 1 cewek. yang lainnya ada yang doyan gambar nggak sih, minat dan bakatnya sama nggak sih? Sama kayak lu sih. Kakak gue yang cewek, Ini nomor berapa? Nomor 3 berarti? nomor 2. Nomor 2 tuh ada Dia sama? dulu berlangganan majalah-majalah Jepang gitu, yang anime-anime Oke, gitu, oke. kayak Gundam, Ah. terus apa Hunter x Hunter, terus Inuyasha. Tuh kalau kakak gue yang cewek pinter ya, ngumpet-ngumpetin dari orang tua. Maksudnya nggak terlalu gimana gitu ya. Dia di akademis pinter, di gambar pinter. Tapi dia lebih memilih sisi akademisnya. Oh, oke. Iya. Tapi juga jago juga di hand drawing juga ya. Dulu-dulu sih oke menurut gue. Di saat itu ya. Di saat ini. itu. Sekarang udah fokus sama kerjaannya. Nah, Gitu. lanjut ke SMP ke SMA, ternyata bakat lu tuh makin terasa atau emang Oh, ini cuma- Kayaknya cuma hobi masa kecil apa gimana tuh? Nah, di SMP gue dapet ladang bermain. Coba dijelaskan. Coba dijelaskan. Maksudnya di saat pelajaran seni budaya, itu udah seni budaya, udah nggak KTK lagi ya. Iya, udah naik. Udah istilahnya. transisi. Tapi gue sempet kasus juga tuh di saat teman-teman gue pada bikin apa yang gambar-gambar yang bayangan-bayang itu apa sih, siluet ya? Siluet Siluet ya. yang gitu, muka, sapi, Hitam doang, satu warna. hewan. Gue gambar slang. Oh iya. Gebung generasi. Iya, enggak, itu gue nyolongi ngelihat punya om gue. Album 7 kan kalau nggak salah. Ini ada ornamen-ornamen keren-kerennya nih. Gue gambar dulu, gue yang paling gampang gambarnya Rido Slang karena logonya R gitu doang, tanduk. Gampang nih kata gue gambar Rido Slang lagi main gitar, siluet, ornamen-ornamen belakangnya yang dipermasalahin sama guru gue. ada tanduknya itu. Bukan. Apa itu? Kan peace, album ganja. 7, sakit hati. Dan itu ganjanya yang dipermasalahin. Oh, iya. Kok kamu masih kecil-kecil gini? Tahu dari mana nih? Iya, Gitu. ini Rasta apa? Gue bilang Rasta. Rastafara. Ini Marla ya, Pak. Tapi gue tahu itu Cimeng. Iya. Pak, Rastafara, Pak. Kiu. Ah, bapak nggak Bob Marley gitu. Bapak nggak tahu Niki. Tapi di saat itu gue nggak berani. Oke. Gue kelas 1 SMP ya. Udah tuh dimasalahin, kamu kecil-kecil udah ngerti narkoba gini. Dihukum tuh gue. Dihukum. Bakal gambar tuh. Iya. Wah, kata gue semakin tentang, gue semakin ngelawan. Jiwa pemberontak lu emang semakin Iya, aja. di saat buku-buku PPKN gitu ya, gambar-gambar, gue tulis lirik lagunya Iwan Fals. Berarti emang banyak lu dipengaruhi oleh Apa? musisi-musisi atau band-band idola saat itu yang mempengaruhi visual-visualnya, mempengaruhi lu untuk berkarya. Bisa karena itu om gua punya kaset-kasetnya. Maksudnya dia punya kaset Nirvana, apa nih, anak kecil telanjang lucu nih. Terus apalagi tuh Radiohead yang gini. Ya maksudnya gua tertarik sama cover-covernya. Iya. Gua lagunya nggak terlalu suka. Sama ilustrasinya keren-keren nih ya. Terus apa Blink yang cewek megang, Oh, suntikan itu ya. cewek megang Selon Iya. tangan. Iya. Tahu-taunya di dalamnya ada cowok-cowok pada ngantri, minta ini. Terus apa Green Day gitu-gitu. Kalau om gue ya standaran di eranya ya. Mungkin seangkatan ini Mas ya. 90-an lah ya. Iya. 90-an yang satu itu Dear ya. Jam apa-apa gitulah. Gue sering baca-bacain tuh koleksi-koleksiannya. Oh, ini yang bikin ini itu, mungkin gue dapat visualnya dari situ. Baru dah ketemu warnet ya. Ada Bing nggak lumba-lumba. Iya. Warnet tau nggak? Iya. Warung nete. Iya. Providernya bisnet, bisa nete. Jeremy Teti. Kalau itu kalau orang-orang pacaran di warnet tuh. Gua pernah. Lagi ngintip ya, lagi enak ini. Iya. Download lagi dah. Lagi di SP3 nih.
Aduh, warnet. Warnet, kemarin banyak kejadian di warnet. Udah. Oke, lanjut. Iya. Terus sampai mana tuh gue lupa. Sampai warnet. Agak itu tadi SMP ya, Iya, lalu gambar buku-buku kan dulu gue dapet buku bantuan operasional siswa ya. bos itu ya. Iya. Oh. Itu bukunya gue coret-coret. Anjir. Iya. Tapi emang minat bakat lu, maksudnya minat dalam di seni rupa itu semakin lu naik dalam edukasi ya dari SD SMP, bukannya melupakan lu malah semakin gede tuh ya minat lu di Iya, nggak tahu kenapa ya. Gue kalau ditentang ya, gue pasti ngelawan. Tipikal ngejawab. Oh. Iya. Walaupun dihukum ya bodo amat lah. Iya. Gue sempet bikin komik-komik, gue bukan komik ya, maksudnya cewek-cewek gitu, cewek-cewek udah nonton warnet, dapat referensi, gue gambar. Sehari-hari itu yang Temen tangkap. gue dipajang di jendela. Lo respon Iya. bro. Dipanggil sama guru. Anjir. Cuman bermasalah lah ya Pak karena gambar ya dari Iya. Terus kalau ada guru-guru yang gue yang dibenci bersama-sama, gue kata-katain lewat gambar di buku, tapi kayak ngeliat teman-teman gue gitu. Iya. Ini si Bu ini nih. Iya. Bu ini jangan nih, jemputnya pirang. Akhirnya masuk ke fase SMA, hobi lu masih konsisten nggak hobi terhadap menggambar nih? Ya karena SMA gue gue SMK. Oh SMK, Itu kan ada jurusan baru, masih versi beta, masih uji coba. Namanya multimedia. Wah, iya. Oke. Gue mikirnya multimedia, bikin film, bikin iklan, gambar nih pasti nih ada nih ya. Ada nyantolnya nih. Iya. Ladang bermain baru gue kali ini. Bos di saat ini gue ditentang, ini kali ini di tempat bermain gue. Nah, di situ baru gue difasilitasin. Maksudnya gue bisa bikin mading, bisa bikin ini poster gitu, tapi yang formal, tapi yang ngata-ngatain guru tetep. Cuma medianya digital. Digital, ya. Di saat itu kan gue belum bisa. Dulu SMP gue makanya apa? Kalau aplikasi yang bawaan Windows, Si Paint. Nah, gue ngedit tuh di Paint. Oke. Paint garis pakai mouse gitu, bikin-bikin. Pas di SMK baru tuh gue tahu. CorelDRAW. Tapi gue di SMP gue udah bisa Photoshop, CorelDRAW udah ngerti. Ya udah, maksudnya base-nya udah paham, dilempar ya. Akhirnya gue yang ngajarin guru. Ibaratnya kalau apps ataupun software kan cuma alat. Tetap kan Taste-nya kan dari balik lagi kayak ibaratnya. Cepetan kamu, tapi gue pikir diem aja nih. Ntar kalau gurunya mulai ini baru gue counter gitu. Udah tuh gue difasilitasin, ngata-ngatain guru lebih di buku tapi ya tetap. Gue karena gue udah tahu sering bermasalah kalau ini, ya udah yang teman-teman aja nih tuh lihat tuh gitu. Oh, iya. Kalangan terbatas. Ya. By invitation doang. Iya. Lu lihat nih. Udah di situ tuh. Pengetahuan gue dengan desain semakin luas, tapi ya udah ngerti tools-toolsnya, udah makin kuat dah tuh gue ngerjainnya. Oke. Ya maksudnya landasan buat bikin gambarnya semakin ini oke. Apalagi di zaman itu era gigs. Ya. Rosi Fatmawati, Moe Cafe. Ya, gue sempet bikinin pamflet tuh. Oh, sempet ya di era itu. Dibayar ciu doang. Kalpiko. Gak apa-apa. Yang penting ada mengapresiasi dan menghargai. Iya, dibayar Buat pembuktian kan intinya sebenarnya itu kan awal-awal itu. Tapi kalau lu bisa ngomong, lu sesali nggak sih Apa? era itu? Lu tumbuh di era itu, lu maksudnya perjalanan lu mesti dibayar ciu, lu sesali nggak sih fase itu tuh? Enggak, gue seneng-seneng aja sih ya. Gue menikmati proses ya. Maksudnya gue menghargai apapun orang merespon apa yang gue buat. Gue nggak pernah. Gue emang dari dulu tujuan gue menghibur sama bikin orang senang. Udah. Apa ilmu yang gue terapin ya gue bikin orang senang, orang suka. Udah gitu aja. Nggak pernah apresiasi gue pengen jadi seorang ini. Nggak terlalu pengen tuh ke situ. Tujuan gue ya gue gambar, orang ketawa, gue senang dapat. Oke. Mulia Gitu. juga teman kita. Tujuannya itu sama output gue yang ngatain orang tetap. Disisipin. Iya. Tapi yang penting ada yang ketawa itu. Akhirnya tuh SMA tuh kelar, kuliah lu akhirnya memilih jurusan apa nih? Gua sempet salah jurusan dulu tuh. Apa nih? Iya, dulu gua pengennya ngambil ke Cimone, taunya malah ke Celduk. Wah. Ya. Cimone. Enggak, dulu gua sempet IT tuh.
sempat IT. IT itu gara-gara disuruh om gua, karena gua tahu om gua referensinya bagus. Karena gua berkiblatnya ke siapa nih gitu ya. Yang apa yang paling relate ya. IT aja gajinya gede gitu. Apa kerjanya gampang gitu ya. Gampang. Pas gua masuk anjing coding gini. Waduh. Pusing kepala gua. Angka-angka lagi dan juga skrip-skrip Iya. lagi nih. Berapa semester dong gua cabut tuh. Nggak kuat. Gua setiap kuliah gua ngerekam aja. Otak gua nggak kuat, kata gua beli pelajaran di rumah dulu nih. Kudu benda-benda aneh nih biar gua Jadi kan buat skrip kan kalau iya, itu. salah mulu tuh gua. Skrip ngarding dong. Udah baru deh. Akhirnya ngomong sama bokap. Enggak, gua dari 17 tahun gua udah bersumpah serapah pengen hidup sendiri. Oke. Maksudnya udah 17 tahun gua jangan kasih gua duit, gua pengen Gaya hidup Amerika, men. Iya. Tapi 17 tinggal masih numpang mau makan. Iya. Tapi kalau untuk ini gua Kebutuhan sehari-hari udah lu pengen nyoba udah. berusaha sendiri nih. Gua gembel miskin gitu, perut lapar, nyokap gua jangan perlu tahu gitu. Survive lah lo ya. Survive gimana aja. Caranya. Ngapain kayak di sana ada acara gitu ya. Tapi berarti dari SMA tuh udah mulai kalau di era itu ya, di era lu maksudnya Iya. lu untuk mencari pemasukan tuh dengan cara apa? Nyablon atau gimana pada saat itu tuh? Ya standaran kolekan bikin baju. Gue nyari vendor tukang-tukang kaos gitu. Kaosnya mah bahannya di Cimone, gue bilang aja Bandung. Kan kalau orang luar sini Bandung bagus ya. Bandung ya. Karena kan meledak-meledak ya kan Iya, Bandung sebagai iya. apa pusat barometernya clothingan pada saat itu. Gue pegang bahannya, gue cari gitu. Ah. Ketemu tuh gue teman-teman gue yang jiwa-jiwa entrepreneur tinggi. Ya, udah kata duit ini kata gue baju kelas, sweater sekolahan. Itu lumayan duitnya itu, Pen. Lumayan. Komunitas-komunitas kayak Iya. gitu. Itu penghasilan gue di situ. Terus bikin apa? Ngefoto-fotoin sempet. Oh, masuk ke fotografi juga pada saat itu. Fotografi. Kan multimedia kan fotografi. Fotograf Anggur dong. Apa fotosintesis? Ini dulu. Iya, siap. Biar enggak aus. Bisa kan minum sakit? Wah, bisa. Bebas ini. Lu enggak pengen ngerokok, men? Lu gini nih. Entar dulu, santai. Oke, lanjut lagi dulu. Jangan 100 lu ntar bikin lu mulai di apa namanya? Clothingan untuk jiwa entrepreneur lu memang udah ada dari dulu ya. Lu udah ada dari terima sablona dari anak-anak lu yang ngerjain segala macam, lu lempar lagi ke vendor tuh. Berarti di situ cara lu survive berarti kan? Iya, bukan jiwa entrepreneur, jiwa survive sih. Jiwa survive ya. Gimana gue bisa hidup kaya raya saya seperti teman-teman gua, tapi dikasih uang jajannya segini, ya udah gua ngide apa aja gua kerjain. Tapi sesuai dengan itu lo, maksudnya dengan yang skill lu, gua, skill ya, lu iya, gitu. yang Sesuai gua dengan passion. Passion before fashion. Passion before fashion. Oh iya. Iya kan di saat itu anak-anak pada pakai baju keren-keren. Gua pengen punya nih. Jajan pas-pasan. Apa akal ini ya? Iya, keberi cuma super sebatang sama granita. Ya, ongkos. Iya. Gimana gue bisa bergaya ini di saat ini band-band keren-keren gitu ya, nonton acara masih gratisan mulu, malu. Udah, Akhirnya survive ya. kreatif ya teman kita ini, friend. Tidak akan kalah dengan keterbatasan. Iya. Kalau di era lu udah punya karakter yang lu ciptain apa belum lo saat itu? Udah tercipta belum karakter Yang gambar lu? ilustrasi kayak gini nih. Apa emang lu waktu itu masih cari karakter? Semua orang yang gue lihat gue karakterin. Iya, bisa teman gue suka minjem duit, Anjir. temen gue suka doyan beginian, gue iniin. Ya pokoknya orang-orang sekitar kalau gue mah. Ya maksudnya kalau karakter yang gue lihat di Comic Looks tuh kan punya karakter sendiri kan waktu buat itu waktu itu udah tercipta belum Karakter kayak gitu maksudnya gaya gambar lu itu maksudnya untuk menggambar orang tuh mesti apa lu masih ngikutin kalau mau begini gue Ya pastilah setiap amatiran harus punya referensi ya. Dulu kan gue referensi gue ya gue The Simpsons. Menurut gue teknik gambarnya tidak terlalu sulit. Ya daripada kan di manga-manga atau anime gitu kan. Daripada Tintin kayak gitu. Tintin bukan permen. Tapi Tintin jadi referensi gue juga. Tintin juga matanya gue ngikutin Tintin gitu ya. Titik-titik gitu ekspresinya. Kalau intinya biasanya gue ngambilnya The Simpsons, Tintin, terus karya-karyanya Matt Georging dah kayak Futurama. Lebih ke arah yang karakter Amerika ya. Sama karakter barat ya daripada karakter Jepang ya lu pakai ya. Kalau Jepang yang film-film videonya aja sih. Selingan. video bispak ini bisa paketan. Berapa giga, Mas? Ya. Berapa lin
lens? Ya, Jadinya berapa lens nih? banyak bonusan nih. Iya. Anjir random banget. Nggak apa-apa men. Ngerokok ah. Ya, berarti karakter-karakter yang lo ceritain memang lo lebih tertarik terhadap apa namanya? Ilustrasi barat ya, daripada ilustrasi Jepang ibaratnya. Iya. Yang menginspirasi lo ya. Inspirasi lo ya ibaratnya. Karena gua lihat tekniknya gampang nih. Oke. Kalau barat kebanyakan ada banyak sudut kan, tajam-tajam. Kalau Asia atau Jepang biasanya kan nggak ada sudutnya, matanya yang besar Iya. yang jelas itu ibarat kalau Oh. anime itu. Berarti ini kalau barat kan ya udah, maksudnya yang sekenanya aja, maksudnya Lucu-lucu lagi. Lucu-lucu. Ada yang palanya gede, badannya kecil. Nah, Kayak gitu. kayak Beavis Butthead tuh Beavis kan. Butthead juga itu. Gara-gara gua nonton MTV. Ini ada kayak gini nih. Gini juga ya. Gua lo cobain tuh makan jamur teh sapi akhirnya. Trippy. Trippy. jangan tai sapi. Tapi yang Tapi apa? di Bali tuh keren toh men. Iya. Itu legal loh di Bali. Kalau yang banteng ada yang banteng. kagak ada. Banteng PDI. Kadernya merah. Berarti mah coblos mocong putih. Ada putihnya. Ada putihnya. Bahaya nih. Moncongnya mas. Moncongnya. Kadang-kadang kan salah print. Oh, gitu. iya, benar-benar moncongnya. Iya, Moncongnya, iya, moncongnya. selepin hitam. Ingat moncong men, moncong putih. Terus di akhirnya kelar SMA lu masuk kuliah. Masuk kuliah tuh lu ngambil lu lanjutin hobi lu apa lu ngambil jurusan yang lain? Ternyata lu ngambil IT Iya, akhirnya. Salah jurusan tuh akhirnya gimana tuh? Ya, gua kulik-kulik lagi. Ah, Maksudnya ya, itu kan gua udah kerja sendiri ya. mulai sambil kerja lah ya. Iya, apa nih yang bisa gua iniin sambil kerja. Kalau gua sih pengennya ya tetap lah sesuai anak-anak seniman dan desain ya. Sana Jogja atau Jakarta atau Bandung. atau Bandung. Kalau Bandung kan mahal banget ya. Oh, si ITB itu ya. Iya. Kalau Jogja isi Jogja ya. Akhirnya gua ya udahlah kata gue ini aja nih pas masuk pengen main ngambil jurusan DKV Full. kata si orang marketing apa-apanya itu ya DKV-nya nggak bisa mas penuh katanya. Biasanya kan daerah Iya. itu kan Semua orang peminatnya lari ke sana ya. minatnya lagi gede tuh. Iya, ya pengetahuan gue cuma DKV. Oh. Terus yang paling deket apa gue searching lagi desain produk kayaknya udah. Interior nggak mungkin ibaratnya Iya. lebih jauh lagi. Gue baca-baca di Trade Kaskus kalau di interior tugas akhirnya atau uasnya pada bikin furniture gitu Iya, ya. udah sama ke arsitek Gila, lah kalau lebih ke arah kata arsitek. kayak, Kalau interior. "Wah, nutup nih kata gue biaya gue segini dengan Gua, hidup sendiri. gua bikin arsitek nggak mungkin. Arsitek keberatan. Kenapa tuh overweight? Enggak, kalau bikin arsitek, kalau tugasnya interior kan lebih ke arah arsitek kan kita dulu. Sedangkan kemampuan gue cuma arsitek. Ewean aja. Akhirnya lu ngambil jurusan apa tuh? Desain produk. Wah, ya Despro Iya. itu kan lebih berat, friend. Iya. Berat tuh, friend. Skate-nya lebih maut, friend, itu berat. Kalau gue ngikutin terus gue sering searching siapa ya yang lulusan Despro terkenal. Aryan 13. Yo, ada entertain aja. Iya. Masih ini ya. Oh, Ucok Homicide. Ucok Homicide juga Despro ya? Despro. Di kafe beda Despro. Despro ya? Despro Ucok. Gue taunya oh Aryan kata gue ya udah. Maksudnya dia aja bisa ilustrasi Bisa gitu survive ya. gitu. Iya, oh, bisa kata gue. Udah gue ambil itu. Udah di situ baru gue ladang gue lagi. Tapi bukannya Despro lebih kalau ngomongin desain produk kan, kalau kan merancang produk, kalau buat skate-nya kan ibaratnya lu bikin buku rokok ini nih, lu bikin tampak samping ini, Iya. tampak ini begini, tambah begini. Itu- Satu produk lu bisa bikin 11 skate ibaratnya. Itu kesulitan gue. Maksudnya gambar skala itu ya. Tangan gue tipikal yang gampang basah. Apalagi kalau ngerjainnya di kampus, gue gampang grogian tuh. Lu udah pakai tisu basah kali, tisu super. Tisu sulap anjing. Ajaib ya. Iya, ajaib. Kebas. Deng. Kebas. Oke. Masa ke gitar? Kebas. Iya, benar. Akhirnya tapi lu di Despro itu bertahan tuh maksudnya. Karena di semester awal-awal sama kayak DKV sih. Maksudnya basic-basicnya pondasinya ya. Menggambar bentuk, Oke. terus Tipografi tuh. Nirmana tuh udah paling ini Nirmana ya. kan dasar kan Ya. dari semua jurusan pasti dapat. Gamtuk, terus gambar teknik dapat. Gambar teknik dapet. Gambar dapat sih, gambar memek. Gambar McD. Gambar McD. Iya. Gamtek ada di Spro ya? Ada juga. Ada ya? juga Ada pasti itu maksudnya gua paling kesulitan sih gambar teknik sih. Proyeksi kayak gitu-gitu gambar proyeksi. Skala-skala ini di sini berapa senti ini.
gue hitung-hitungan udah males banget. Fuck kata gue hitung-hitungan. Tapi kan kalau di produk kan hitung-hitungan juga lebih ribet, friend. Maksudnya Itu barang lebih- kecil pun mesti diperhitungkan ya berarti. Itu yang gue makanya gue ya ke tukang aja lah, kata gue minta data-data bang, kata gue biar samain aja, kata gue biar nggak pusing. Karena gue mainnya sama orang-orang, gue mainnya sering di luar, ketemu vendor-vendor kayu gitu-gitu, udah gue CS-in tuh. Iya. Pak abang rokoknya apa gitu, gue Oh, CS-in, udah jadi teman. Jadi setiap ada tugas gue minta tolong sama itu. Bisa lah ya dapat Iya. orang yang berapa nih ukurannya kayak gini pastinya. Daripada gue harus mikir pusing gitu, jungkir balik ya teman-teman gue, soal idealis nggak mau ini ya. gue ngeliat, sorry gue potong, gue ngeliat teman gue yang di ITENAS sama anak ITS dulu. Kalau ITENAS bikin parkiran sepeda dulu kan, itu pun kita kalau ngeliatnya awam ya elah parkiran sepeda tinggal diles, tapi mereka harus ada hitungannya, ergonominya. Terus temen gue yang di ITES gue liat bikin rombong pun anjing nggak sekedar rombong, dia bikin maksudnya harus ada literaturnya anjing. Apa tuh kalau di itu gue ingat Venus tas, utilitas, gitu-gitu ya, tas ya, anak gembala. Iya. Tasya. Tasya Kamila. Itu tuh, ya aduh. Tapi kalau gue ngeliat anak-anak ITENAS pada begadang-begadang di Kampus, kampusnya, studio, dapat iya. studio. Apalagi kalau yang cewek-cewek cantik dikerjain sama modus-modusan cowok-cowok ganteng. Cowok ganteng kagak juga sih. Nggak ganteng ya, cowok-cowok itulah. Heeh. Iya, gue liat teman-teman gue yang anak ITENAS anjing, kata gue pada kayak gini. Kalau gue mah ya karena gue hitungan jelek ya udah gue relasi gue juga manfaatin tukang-tukang itu. Yang mereka udah tahu ukuran pasti. Iya, daripada gue ribet tinggal dia jelasin ke gue, ntar gue kalau presentasi ya tinggal tahu. Oke. Iya. Tapi lu menikmati gak sih selama lu ngambil distro itu maksudnya? Nah, gue mah nikmati aja ya. Selama hidup sulit atau ada teman-teman mah gue senang-senang aja. Kecuali udah sulit tidak ada temen tuh gue udah gak nikmati tuh. Walaupun nilai bagus tapi tersiksa sama ya. Kelar tapi lu, maksudnya dalam arti di kuliah itu lu masa-masa berhasil menamatkan kuliah nggak? Ya kelar lah. Oh kelar, nggak lu tinggal cabut gitu aja? Ya gitulah. Keren sih, maksudnya kan banyak kan kalau mau udah sprint sama apa yang nggak mau yang aku pinginnya di kafe tapi di terima di kadang-kadang orang ditinggalin. Tapi lu berhasil apa namanya menamatkan kuliah itu jenjang Ya seru-seruan aja gue kalau itu meladang bermain sih gue mah. Oke. Maksudnya gue akademik nggak terlalu ini ya. Dulu gue waktu gue aja nggak pakai gitu ya. Kalau ngeliat anak IKJ gitu-gitu ya yang jadi pada nggak kepake ya. Ternyata kepake kalau buat dihias di rumah gitu. Iya kan sebenarnya kalau bukannya provokasi, ibaratnya ijazah kan cuma buat kebanggaan dari orang tua. Ibaratnya menamatkan, oke gue udah kelar, oh ini udah berarti tuntutan dari orang tua udah oke, udah finish checklist gitu ya. Berarti masalah kita survive kan mau kita masih di berkecimpung di keilmuan yang sama itu kan masih balik ke pribadi masing-masing ibaratnya kan. Tapi pada saat lu kuliah tuh lu sempat buat mencari untuk survive hidup lu tuh apa yang lu lakuin tuh pada saat di era kuliah itu? Lu di era itu gua Instagram udah mulai rame ya. Itu tuh komik lu lahir. Era-era itu. Maksudnya ada media baru nih. Di saat semua orang-orang pada upload desain-desainnya, karya-karya fotografi, sinematografi. Kalau gue kan orang pengen males samaan ya. Gue gambar-gambar gue aja lah gitu ya. Tapi gue logo-logo gitu ada, masih campur aduk. Karakter Simpson tuh masih dipertahankan karakter itu? Atau lu udah mulai kayaknya gue mesti punya karakter sendiri atau gimana? Iya, harus punya tuh brand identity. Apa ya yang wakilin gitu ya? Gue ngeliat kata gue daripada mikir-mikir bikin ini, main gue diri gue sendiri aja, gue gambarin ya. Iya. Pakai baju merah hitam gitu. Filosofi lu apa sih? Apa kan kalau lihat kan karakter lu kan pakai baju garis-garis tuh. Itu kenapa sobat looks kadang-kadang kalau Itu dulu ya. Iya itu sobat looks lu acuan lu apa sih maksudnya? Sobat looks lu ngambil dari inspirasi lu dari mana itu? Merah itu berani, hitam itu gelap. Oh, mungkin kalau merah tuh dari era kecil lu sangat menyukai warna merah tadi itu ya? Iya. Itu bukan menyukai, adanya cuma itu, men. Ya maksudnya ke-trigger dari masa lalu itu maksudnya. Iya. Karena itu ya udah merah gua, hitam ya warna paling ini ya. Dulu sebenarnya awalnya merah doang. Kata gua polos banget nih bajunya gitu ya. Kalau ada orang-orang yang tiba-tiba nyantumin nama apa enak banget ya. Kan kalau merah hitam kan susah. Iya, susah untuk dininya apa? Ditiba nama logonya orang gitu. Iya, itu yang gua udah pikirin karena udah berkecimpung di desain, gua udah tahu nih.
banyak banget orang yang nyolong karya orang, tiba-tiba kalau ada gambar polos ditaruhin brandnya dia. Kan banyak kasus-kasus gitu dulu. Lu sempat mengalami nggak pada waktu itu? Apa? Pada saat itu sempat mengalami nggak hal seperti itu yang orang tinggal comot doang terus tiba-tiba ditaruhin watermark apa gitu? Kalau itu zaman-zaman gua masih nerima kerjaan dari distro. Kan kalau distro bikin berapa gambar nanti yang di-approve berapa. Ya, yang desainnya nggak di-approve sama dia, Iya. aja dipakai, diambil semua sama dia. nah, Sempet ngalamin tuh? Sempet ngalamin gua. Anjir, itu kejam banget itu kayaknya. Kejam dia. banget, cuma diganti warna-warnanya doang. Iya. Itu berarti lu kirim file mentahnya doang tuh berarti? Apa file mentahnya lu juga lu kirim semuanya atau berupa JPEG doang lu kirim ke distro itu ibaratnya? JPEG-nya. Oh, JPEG Iya. tapi bisa diolah sama mereka ya? Diolah sama dia. Anjing, itu gambar gue dicolok. 10 gua submisi, diambil 2, tapi yang sisanya ada juga. Yang dibayar 2. Kejam clothing line ya. Industri gini banget itu ya. Iya. Dulu udah ada istilah industri kreatif belum sih? Mungkin belum ada sih, industri kreatif belum ada sih. Apa ya? Istilahnya dulu apa ya? Kreatif. belum ada kreatif, Belum ada ya? belum ada industri kreatif belum Oh, ada apa kayaknya ya? ya. Terus Ya, itu ya desainer. desain ngirim desain bukan industri kreatif gitu ya. Dulu kan itulah. maksudnya di era gue itu nggak tahu di industri kreatif itu kayak gimana gambarannya ya? Iya, itu abu-abu. Abu-abu. Yang gue tahu nonton Benteng Takeshi. Oke. Yo, Takeshi Temple tuh ya. Iya, dulu ya. kan ada yang diwawancarain ya. Nah, yang keplak-keplakin mulu tuh. Iya, yang gagal, maafkan saya gagal. Iya kan, ada kan? Ditanya tuh si ininya, yang pesertanya. Ya, nama kamu siapa? Hiroshima apa Nagasaki gitu ya, Sama gue saya lupa. tai kotok gitu. Pekerjaannya saya seorang seorang desainer grafis. Oh, pekerjaan yang tidak ada masa depannya itu ya? Anjing. Soalnya mungkin di Jepang itu kan komikus kan banyak banget, Iya. friend. Dan kebanyakan orang yang paling stres kan komikus, jadi belum begitu dihargain pada saat itu ya. Itu lucu banget tuh. Itu gue taunya itu desainer grafis itu orang yang hidupnya Tidak ada masa depannya. Sama yang Sama komentarnya. Iya. Tapi bahasa Indonesia kan Si lucu. kaisarnya kan itu Iya. ya. Bukan kaisarnya, ada Kayak satunya reporter. reporter ya, Kan ada reporter. yang pakai topi gitu tuh. Iya. Reporter. Itu lucu banget tuh. Pekerja desain. Tapi pekerjaan tidak ada masa depannya, anjir. tapi apa namanya? Lu kok berani maksudnya nyemplung di dunia desain gitu, maksudnya lu mikir gak sih ke depannya gue kayak gimana apa lu jalanin aja, go ahead aja lah, maksudnya lu tahu kan belum segemerlap sekarang kan. Iya. Pada situ lu memilih mata kuliah itu, maksudnya nyemplung di dunia itu kayaknya wah ini agak Dan dari bokap juga kan mau wanti wanti-wanti. gitu. Kan kalau 17 gue udah hidup gue sendiri. Enggak, maksudnya Apa? dari ini, maksudnya dari kalau lu yakin pede ke depannya ada masa depannya gimana? Kalau gue yakin kalau selama yang gue senangin ya percaya aja gue ya apa tadi gejolak jiwa muda mungkin Ya, kali ya. Terus gue sempat baca buku ini sih, tau lo percaya atau enggak ya, kekuatan pikiran, Asik. tarik menarik. Gue pikirin terus apa yang ini kejadian tuh. Maksudnya Apa? kejadian gimana maksudnya? Misal gue pengen banget ini nih, gue pengen banget pacaran sama ini ya, gue tahu ekonomi gue pas-pasan, Nah. gue pikirin aja, gue visualin di otak gue gambarin dia. Kejadian kagak? Kejadian. Jadi bahan sama itu? Iya. Siapa itu? Ada dah. Bagus enggak? Ya sama kayak kita dulu kan sebenarnya. Iya. nyokap gua masuk apa? Masuk isi gitu. Kalau gua kan sekarang ikut doi kan, Iya. harus benar-benar gua dihukum kan. Ya kakaknya yang mana nih? Gua. Oh, gua- ini Bim Bim. Mbak gue beda. Gue Ridho aja deh. Tapi Ridho Roma. Jauh. Kok nggak ada bulunya? Ada sih. Gue cukur aja. Kan nyokap gua kan, ya udah kamu nggak apa-apa, yang penting beres kan, kalau sama puput kan aman. Jadi nyokap gua udah ya diserahin ke gua kalau gua mau jurusan desain atau apa. Enak yang ngasih ini barengan ya. Oh iya, approve karena kuliah di sana murah. Nyokap gua nggak beban. Tapi kalau dari lu sendiri maksudnya lu mikirin ke depannya gue jalan yang gue senang dulu atau dari nyokap udah ngewanti-wanti lu ya meskipun ini dari biaya lu sendiri dari nyokap atau dari bokap dari orang rumah tuh lu ngapain sih ngambil mata kuliah itu ke depannya bakal susah bla 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 bla, ada sempat itu nggak sih? Ada lah omong-omongan gitu, tapi gue mah ya kalau gue udah ngomong ya gue lakuin karena gue yakin apa yang gue omongin pasti bakal ini ya, walaupun gue nanti bakal di jalannya menjalani menderita itu ya nyokap gue nggak perlu tahu itu karena itu omongan yang udah gue sumpah serapain. Ya udah itu aja gue jalanin terus aja walaupun berdarah-darah ya udah nikmatin Prosesnya aja di situ ya. iya Konsisten. iya Konsisten belajar ilmu hidup lah sekalian dikit-dikit karena gue kan orang asli sini nggak tau ngerasain ngerantau. Oke. Iya, orang-orang lain kan ngerasain ngerantau gimana, Cabut survive kemana-mana, hidup. Iya. iya. Kalau gue ya dari dulu di sini gitu, palingan
merantaunya sehari 2 hari. Nginep ya. Eke kabur. Nggak kabur sih. Muter ya, lagi ada yang seru aja. Nggak kabur sih, kekencangan semalam nggak bisa pulang. Semalam kemabukan nggak bisa pulang. Itu gue pengen belajar ilmu kehidupan di situ tuh. Oke, loh, nah lu tadi lu akhirnya menciptakan karakter di era kuliah lu, terciptalah si komik lu apa? Komik lu. Lux. Dulu namanya bukan komik lu. Apa sebelumnya namanya? Masih nama gua, nama akun Instagramnya. Ade gitu. Tapi nama komiknya gue bilang tahu bulat. Oh, tahu bulat ya. Tahu bulat pakai es karena gue mikir setiap gue gambar gue selalu makan tahu bulat nih, walaupun kertasnya minyak-minyakan ya. Kena minyak nggak apa-apa nih, otentik kalau kata gue. Iya. Tapi kan gue sih kan gue benerin lagi di Photoshop. Ya. Di saat itu pasti kalau gue lihat apa namanya ilustrasi komik itu selalu ada yang namanya part gerombolan kresek hitam. Ya. Itu selalu ada tuh, memang itu relate dengan kehidupan sebelumnya apa memang asal aja lu bikin tuh? Itu gue ngerapin apa ya, budaya kita yang kampungan tapi orang-orang tahu gitu. Maksud gue dari saat yang lain-lain pengen ngangkat-ngangkat budaya hits populer gitu ya, dengan kehypean atau streetwear-nya gitu ya. Kata gue yang kampung-kampung aja lah. Budaya gitu. urban ini ada loh di Iya, kita iya, aja gitu ya. ada. Maksudnya budaya minum di Dengan plastik plastik, gitu, gue yang ngalamin banget gitu. Apalagi nggak tahu itu isinya apa ya. Ya udah itu ya gue terapin nih, gue terapin di karakternya. Kresek hitam gitu Iya. ya, masuk kresek. Selalu megang kresek dengan Iya. kresek hitam dengan ada apa namanya sedotannya ada yang gitu. Tahu-taunya isinya kangen water. Nah, isinya kan kita nggak ngerti kan. Iya. Tapi kan kebanyakan kalau Budayanya. kebanyakan kalau orang-orang tahu kresek hitam isinya gaur kan di Iya. pada situ. Bloody Monkey. Bloody Monkey. Damon. Kalau dulu orang-orang bilangnya ini oli baja ya. Oli baja. Iya. Tapi pada saat waktu lu tumbuh itu emang lu mengalami Apa? namanya peristiwa itu lu mau nongkrong terus gaur itu memang mengalami itu. Apa lu cuma ngambil nyomot doang dari kisah orang-orang? Ngalamin. Oh. Iya, maksudnya kalau dulu kan nyolong jadi Angelo ya, antar jemput alkohol ya. Dari zaman SD tadi Iya, bilang ya. disuruh abang-abangan nih. Beli nih di sana di warung itu gitu. SMP mulai nyobain. Oh iya. Maksud di saat gua emosi permasalahan hidup banyak, diomelin guru. Ya PT-PT yuk gitu ya. Asistennya ketawa. gitu. Berarti apa yang lu tuangkan di karya lu itu emang relate sama kehidupan lu yang sehari-hari berarti? Yang harus benar-benar gua alamin. Jadi gua gambar ikhlas. Maksudnya gua nggak perlu riset jauh-jauh atau menggambar sesuatu yang di luar cakupan gua, yang sering gua temuin aja gitu. Oh, berarti yang lu gambar emang yang kejadian yang di sekitar lu atau yang lu alami? Iya, gua belajar itu dari siapa ya? Adalah senior yang bilang gitu. Daripada lu terlalu jauh-jauh nyari yang gini-gini, men, tinggal sekitar lu nih. Lu buka pintu ke depan itu udah inspirasi lu semua. Manfaatin aja. Masa hal terdekat daripada hal jauh. Lu pada saat itu kan terpaan komik-komik strip kan banyak banget kan pada saat lu banyak yang menceritakan ini, karakternya ini, dan itu lu kok bisa pede dengan karakter Mengangkat ibaratnya emang budaya ini ada loh, tapi kan orang terkadang cemen. Terkadang ada orang pengen menghapus ingatannya dengan budaya, dibilang kampungan, stereotip kampungan itu. Kalau bisa gue nggak mau mengingat itu lagi kan nggak oke nih. Terkadang ada orang pengen menghapus ingatan di ya karya-karya yang modelnya kayak lu angkat itu. Terkadang kan bener nggak sih? Bener ada. Maksudnya kalau gue sama aja memfoto ya, memotret. Memotret keadaan di setiap keadaan ini. Di zaman ini lagi ini gue potret, walaupun zaman udah lewat gue potret aja. Maksudnya gue pengen tetap ngeberitahu orang-orang nih budaya ini masih ada loh gitu. Ada loh ada, walaupun udah nggak populer ya, udah kegeser sama konsep minuman mahal, minuman maksudnya apa, grassroots ya jatuhnya. Grassroots anjir. Bahasanya berat banget. Iya, Grassroots dia tetap ada gitu. Itu dangdut, warung dangdut, pada minum gitu. Ini ada loh culture seperti itu ya. Iya. Itu kan di saat itu era-eranya minuman alkohol belum diminatin lagi sama anak-anak muda sekarang kan. Ya gua ngeliat itu ketarik tuh salah satu brand. Ini gua Newport gua. Oh, sempat ada itu? Ada yang nyangkut. Yang gambarnya itu kakek-kakek. Iya. Dan cucunya. Iya. Lagi cucunya Sugiono anjir. cucunya lagi ngemis.
Dapat tuh gue dapat duit dari sana dari Oke, dia. oke, Akhirnya dia ini juga ngirimin sedus ya. Produk ya? Produk sama uangnya juga. Oh, sempat tuh. Iya. Terus kata gue, oh ini nih akhirnya apa yang gue bikin menghasilkannya sekarang. Tapi lu kan dari background keluarga yang benar-benar dalam Iya. taat Konteks yang Iya. ibaratnya yang untuk masalah religi itu ibaratnya Sangat-sangat. taat nih. tiba-tiba lu dapat support dari brand yang Mungkin konotasinya itu nggak jelek, konotasinya bagi Iya, orang sebagian orang di sini tuh mungkin kurang begitu inilah, kurang begitu oks gitu ibaratnya. di itu. Lu keluarga tahu nggak masalah itu? Kalau keluarga gue cukup tahu hidupan gue di rumah aja. Di luar gue selalu blokir, ada saudara gue blokir. Gue nggak pengen tahu tuh orang-orang luar gue tahu kehidupan gue. Oke. Ya, karena kan gue udah pede. Ya udah gue belajar survive sendiri. Ya, lu mau tahu gue sebagai anak yang santun. Gini. Di luar mah ya itu ruang gue berekspresi. Iya, iya. Ya, Sebagai anak yang santuy. Bukan santuy. nggak tahu tuh ya orang-orang tua gue. Tapi akhirnya lama-lama ketahu juga. Tapi tahu tuh palingan pas gue rilis buku tuh sih tahu. Di Ya. daerah tahun? 2017 atau 2018 ya. Oh, Lu tuangin semua karya-karya yang lama di situ tuh. Pemikiran-pemikiran ibaratnya. buku-buku enggak itu karya penerbit sih ya. Maksudnya ide yang gue tuangin juga bakalan diedit ya, ada editornya ya. Di situ tuh baru orang tua gue Mulai paham lah ya. paham. Oh ternyata dia selama ini bukannya begadang nggak jelas gitu ya. Oke. Ternyata ada hasilnya gitu. Ada income-nya lah. Ada income-nya. Itu buku yang paling berasa sih uangnya. Dan bikin orang tua bangga ya. Oh, itu. Ternyata Iya. Ananda, Nikola, Ama, belum Ternyata Ade nggak seburuk yang kita pikir. Dia sampai sempet disangka pengedar narkoba. Anjir, itu sempat ada gosip tuh. Iya, maksudnya gue keluarnya malam nyari makan, terus gue begadang, siang tidur, Ngerem di rumah ya. pagi tidur sampai sore gitu, gak ada kehidupan. Kalau keluar rumah nongkrong mati lampu doang. Coli. Pakai autan aja. Biar itu tuh kayaknya mungkin. Panas. Dek, kenapa? Iya. Ada kali. Pak nih Pak, tembak 5 kali Pak. Jangan sekali tembak saya lebih suka bunuh diri. Aduh. Tapi kalau lu zaman di era lu kuliah lu akrabnya di siapa sih panggilan lu? Nickname lu kalau anak-anak Dulu apa? namanya Adi banyak banget ya. Akhirnya gue panggil Lukman. Lukman, Iya. memang. Biasanya Luknya doang. Oh, Lux gitu ya. Iya. Daripada Man gitu. Nah, mana? Manjasat. Mandraget. Man apa lagi nih? Ya, Monster. Mantur. Akhirnya tapi lu berhasil kayak ngebuktiin ke orang rumah. Iya. Oh, gue di sini tuh gue bisa untuk buat hidup bisa loh. Ibaratnya Bisa. gue bisa menghasilkan sebuah ada income yang lumayan yang ibaratnya layak lah. layak Iya. ya. Tapi kan itu masih jatuhnya freelance gitu ya. Gua sempet kerja di kantor juga dulu tuh. Oh, sempat Ini in-house. selepas kuliah atau sebelum kuliah? Kan gua kuliah sambil kerja. Oh, Iya, kan iya. gua survive hidup. Oh iya benar. Sempat in-house juga berarti di kan sebuah Iya. kantor ya? Jadi fotografer kata gua. Foto-fotoin produk gitu, bikin video ads gitu ya. Heeh. Kata gua tiap hari gua udah kayak orang tolol ngeliatin benda mati gitu. Bertahan berapa bulan atau berapa tahun tuh? Berapa tahun dia 2 tahun kali ya. Oh, sempat 2 tahun lu jalan. Yang penting kan sambil kuliah. Di saat itu ada salah satu media dari Cina tiba di Indonesia. Apa namanya medianya? Tai Licin. Bukan. Oren-oren gitu lah logonya, Oh, gue lupa. iya, itulah ya. Diundang ke kantornya, Ah. ngajakin ini. Dia bikin challenge apa gitu ya. Enggak apa-apa sebutin aja namanya. Lupa gue namanya. Heeh. Pokoknya oren-oren gitu ya. Ah. Challenge sebanyak para komikus diundang. Tiba-tiba gue yang menang. Tapi di era itu komikus udah Udah, maksudnya gue lahirnya di era-era komik Instagram lagi rame-ramenya. meledak-meledak kayak tai Iya. lalat segala macam udah ada. Lalu kan ya era pertama. Ah. Gue generasi selanjutnya keduanya sih gue udah bikin tapi di buku doang. Itu karena teman gue aja nyuruh coba upload di Instagram gitu ya. Kata gue takut tuh tiba-tiba orang antah berantah tiba-tiba nongol. Ngechat gitu. Nggak nadain teman-temannya lucu yang lucu. Kalau yang ini marah-marah. Nanti kita bahas itu ya. Iya. Itu random banget tuh, anjir. Iya, itu yang lucu-lucu mah ditagin. Misalnya yang
parkiran 2.000. Tapi ternyata dia minta 3.000, di situ 3.000-nya dicoret. Dicoret itu kesalahan. Terus dia bilang, "Kok kayak gini kalian kan parkir gitu." Terus apa lagi ya? Dan tiba-tiba animonya. Tos dulu lah daripada tos dulu. Nah, Katanya kalau tos harus ngeliat mata. iya, biar gak diracunin. Biar nggak diracunin, di era-era Inggris, men. Oh. Tapi kita era-era Tangerang nggak masalah. Tambahin dah karena Ngeliatnya ada lagi nggak ya? Iya, ternyata ada lagi ya. Nanti tutup nih. Buruan dah. Iya, buruan muter nih anjing gitu. Oke tadi. Tadi itu apa namanya? Lu dapat komunis pada dikumpulin tadi itu. Terus ngomong ngebahas parkiran tadi itu, karya lu tadi itu. Iya itu di saat itu kan gua tunggu di rada telat sih gua. Rada telat buat upload di Instagramnya. Tapi karya-karya itu memang udah lu dokumentasi. udah numpuk ya pada lu. Di belakang buku. Maksudnya gua arsipin sendiri. Kalau gua kan nikmatin dari diri gua dan orang-orang yang mau gua kasih tahu aja. Oke. Tapi lu maksud dokumentasi ada itu? Ada. Gua scan-scanin file gua, tapi gua filing kacau tuh. Pada berantakan gitu. Satu lagi gitu, ntar tiba-tiba ada filenya yang korup. Ya. Ya, itu karya. Tiba-tiba yang paling sial sih gua timpen di harddisknya hilang. Aduh, itu. Tapi ya mulai sekarang gue udah simpen ke drive sih yang paling aman ya. Arsip tuh memang penting ya? Gitu gue nggak terlalu mentingin pengarsipan. Di era itu ya, Iya. maksudnya lu mikir lu besok bisa bikin lagi Iya, gitu ya. bikin lagi. Ternyata enggak, tesnya beda ya. Di saat gue bikin ini, besok kan gue bikinin lagi, jiwa gue yang gambar gue lagi pengen ini udah nggak di situ tuh. Akhirnya ya gitu hasilnya nggak maksimal. Nggak kurang ini aja, kurang. Maksudnya ide yang lu kemarin nggak keluar lagi. Nggak Istilah gambar gambar- yang kemarin nih. Gambarnya kurang gua hirup nyawa, gua kurang kasih ruh. Wah, Asik. Boleh. Bebas, men. Iya. Ilustrator bebas semua. Kalau udah di hari-hari berikutnya, wah kayaknya kurang bernyawa gitu ya. Tapi kalau menurut lu bisa nyebut diri lu seniman gak sih? Atau ilustrator atau desainer atau apa kalau Wah, tahu gua dipanggil apa, gua mah kalau lu bisa ngehargain diri lu sendiri, lu pinginnya orang biasa. bisa ilustrator, penggambar biasa gitu. Iya, biasa aja. Kalau seniman menurut lu sih ranahnya gimana sih kalau seniman tuh ibaratnya? Kalau menurut kacamata lu Looks itu. Kacamata ini ya. Iya. Apa ya, ranahnya luas sih, tapi outputnya bakalan seniman juga sih ya. Seniman kan sesuatu apapun, artis ya kalau ini ya. Orang yang punya karya, membuat sesuatu, create something ya. Bukan kayak yang sekarang ketahui karyanya apa, tapi banyak kan pose-pose selfie muka gitu ya. Oh. Kalau sekarang kayaknya kan batas kan ada nama baru creators ya. Kreator, ya. Sekarang nih baru ada nama istilah. Dulu gue di awal lebih pede di ini konten kreator sih. Oke. Gue kalau seniman terlalu berat namanya. Oh. Ya. Nggak tahu sih kalau mau menurut Iya. kan banyak kan kalau udah ranahnya ke seni rupa bisa seniman ataupun penari ataupun ya pokoknya apa berbau dengan seni yang keindahan yang bisa menghibur orang, seniman namanya. Terus masuk ke era-era 4 tahun 5 tahun belakang creators namanya. Kalau buat di industri ya namanya creators, yang seniman nggak ada kan, ibaratnya artis nggak ada. Artis kan ranahnya udah beda. Kalau artis kan Sempat ada perdebatan tuh zaman gue ada kuliah. juga tuh. Kan SSN sama SDS katanya. Oh, iya. Desain itu tidak seperti seniman. Kalau orang terlalu seniman outputnya desain itu tidak tersangkut paut dengan seni. Nggak harus beda. Paling itu akarnya juga kan ya. Ya harusnya. Iya. Kalau yang gua tangkap sih waktu era-era gua kuliah, desain itu adalah ini kacamata gembel gua aja nih ya. Kalau desain itu adalah kita menjawab kebutuhan dari si pemakai. Sedangkan seniman itu tidak harus menjawab kebutuhan dari si pemakai itu sendiri. Kalau menurut kacamata gembel gua. Kalau kata dosen gua dulu, kalau ini fisika, ini desainer, ini seniman. Kalau terlalu fungsional jadi fisika, ya jadi ilmuwan. Kalau terlalu kiri jadi seniman, iya katanya gitu. Tapi kalau lu titel lu SDS apa SSN? SDS. Buis, bukan SSN. Kalau SSN Sana sini nongkrong. SDS sana sini. Sana sini enggak sana sini SDS kan. SDS. SDS apa ya? Enggak tahu lah. Ya. Karena gua pas lulus udah masih SSN. Gua masih SSN. Tahun depannya udah jadi SDS. Lu masih udah SDS ya tuh. Penyebutan nama gelar doang sih yang beda. Nah, Lux, balik lagi ke pada saat lu berkreasi tadi itu. Ketika terciptanya si komik Lux ini, kan pasti banyak, akhirnya semakin kesini lu mesti butuh ide baru kan, melebar konsep yang lu mesti ataupun ide-ide yang lu mesti lu tangkap, akhirnya lu proyeksi ke dalam karya-karya lu itu ibaratnya.
nggak cuma sekedar kehidupan yang di sekitar lo, akhirnya lu nangkep kehidupan sosial yang lagi ngetren di masyarakat nih, apakah itu itu akhirnya gue dapat formulanya tuh. Wis, Formula banyak dulu kan. formula sikat gigi. F1. Oke lanjut, jangan ke distract gitu. Maksud di saat gue konsisten dengan sesuatu, ternyata gue dapet formulanya nih. Oke. Formula kalau mau yang rame ya, mau pengen makin engagement, tinggal daily post tiap hari, terus angkat-angkat hal-hal yang lagi in lah aja. Iya. Oke tuh kepuasan gue dapet engagement lebih gede, follower dan ini nih ya. Tapi kepuasan hati gue hilang. Karena lu harus ngikutin pasar nih. Iya, gue ngikutin pasar. Maksudnya gue berhasil membuat orang-orang ketawa dan dapet reach yang banyak. Tapi gue nggak seneng, nggak puas. Tapi kan balik lagi ke tujuan lu untuk membuat, ibaratnya lu terbangin nih karakter A, ibaratnya hari ini gue terbangin karakter A. Wah, tujuan gue ngebahas ini gitu. Ngebahas ini. Ibaratnya tujuan lu apa nih? Tujuan gue emang untuk menambah selain gue berkarya juga kan nggak muluk-muluk ya, gue harus nambah follower juga untuk menarik orang supaya ngelihat apa lo yang gue bikin. Terkadang kan seperti itu. Iya, kalau isunya gue concern juga, gue ngikutin, seenggaknya gue nggak perlu ngerti terlalu jauh. Oke. Jadi gue tahu nih apa yang gue bisa komediin, gue bisa patahin dan gue bikin orang ketawa. Tapi kalau yang isunya in banget, tapi gue nggak ngikutin, nggak concern sini, gue butuh riset lagi gitu ya. Gue takut jadi hipster doang gitu, so-soan ngikutin. Sempat mikir sampai ke. Iya, gue selalu gitu tuh. Ntar gue jadi so doang nih. Tapi lu kalau itu kan ranahnya, kita kan ranahnya udah idealis banget ya. Iya. Itu maksudnya itu salah satu strategi apa namanya, manajemen personal branding lu atau bagaimana sih, atau strategi dalam arti apa namanya, idealis lu sendiri, personal branding atau idealis lu maksudnya berhubungan dengan personal branding, si looks, comic looks itu. Gue harus seimbang tuh. Maksudnya identiti gue tetap, ya personal brandingnya tetap nih. Jadi isu apa ini cocok nggak nih sama ini, gue ngomongin ini. Kalau gue ngomongin terlalu yang berat-berat gitu, aduh gimana ntar ya gitu ya, Malah nggak nyambung. malah nggak nyambung. Maksudnya dalam arti ranah gue bukan di sini Iya, gitu. takut gue tuh, takut dibilang orang-orang so iye lah. Kalau sekarang apa ya istilahnya? Sotoy kali ya. Iya, ya, jadi gitulah, takut itulah. sotoy. Kalau kok isinya concern gue ngikutin. Ya udah, gue nggak perlu capek-capek ngeriset. Tapi kalau untuk mau nggak mau kan, kalau mau udah terjun masuk ke mau nggak mau kalau buat menghasilkan income, kalau kita ngomongin income ya, ranahnya udah income, pendapatan ya. Mau nggak mau kan lu mesti nyemplung di apa yang lu nggak tahu, mesti cari tahu dulu biar lu bisa ikutan ke dalam kolam itu ibaratnya. Nah itu kalau yang dapat dari brand-brand ya, gue dikasih brief yang ini, gue kulik dulu tuh isu itu, gue dalemin tentang ini. Oke, kata gue ngerti, paham, oke, gue deal, baru gue kerjain. Itu usaha gue buat ngerti sama itu. Contohnya. Waduh, gue ngomong kasih tahu Kagak, samarin aja brand ya, contohnya pada saat apa? Dulu apa ya, lingkungan gitulah. Lingkungan tentang kebakaran hutan, Karluta. Ada salah satu organisasi atau kementerian apa gitu ya. Nah isunya itu teman-teman gue tanya yang di Riau gitu, ternyata ngalamin tuh kebakaran hutan. Berarti lu mesti tahu dulu nih apa nih maksudnya. Iya, gue takutnya ntar disusupi siapa, ini siapa. Lu mesti riset dulu nih apa nih. Iya. Ya kalau gue nggak ngerti nih berdasarkan teman gue. Cari orang tahu ya, orang yang proper gitu ibaratnya. Bener nggak nih di lapangan kayak gini? Maksud gue, lu nggak mau aja, lu nggak mau ntar malah keserang nih. Iya, gitu yang gue ini. Maksud gue udah tahu nih dari di lapangan sama yang brief yang gue terima. Oh ternyata bener gitu. Udah gue blending, gue cari sisi komedinya tapi ada edukasinya dan bermanfaatnya. Udah itu, gue campurin formulanya. Jadi gue ngeracik. Kalau ibaratnya nih ya, contoh nih goblok-goblokan gue nih ibaratnya. Lu ibaratnya nih kayak kasus kebakaran hutan deh. Kebakaran hutan ibaratnya disebabkan oleh perusahaan ini. Tapi lu dapat project untuk ngebelain si perusahaan yang ngebakar itu, lu mau nggak menerima pada saat itu ya, atau pada saat itu atau saat ini lu mau nggak ngebelain si apa namanya, si korporat itu untuk menutupi alasan dibakarnya hutannya untuk memenuhkan ini tapi kita ada alasan ini, lu masih mau menerima nggak proyek seperti itu? Tergantung yang menggantung. Kalau duit gue lagi banyak, gue tolak. Kalau duit gue lagi susah, gue tolak juga. Serius, tapi ini serius. Iya beneran, gue
lumayan pilih-pilih kalau sama campaign-campaign atau kerjasama itu. Karena ini soalnya bakal mempengaruhi citra lu ke Iya. depan ya. Maksudnya nanti kalau gua ngedukung gini nggak diuli kata gua, mendingan gua jadi gembel aja dulu dah, yang penting ini idealis terpenuhi ya. Iya. Tapi kalau yang tidak terlalu ini ya gua berdamai. Kalau yang udah benar-benar dia ngancurin banget atau gimana banget, bermasalah banget itu Ya kayak yang tadi gue sebutin ibaratnya Iya. di korporat ini emang sengaja dia membuat ibaratnya kayak ngebuka hutan dengan jalan ini contohnya si goblok-goblokan nih contohnya dengan cara ngebakar hutan, tapi dia pengen perbaiki citranya. Gue gandeng influencer ataupun kreator yang lucu-lucu yang lagi digantungin sama milenial sekarang nih, ibaratnya buat ini biar lucu-lucuan. Gue gandeng looks deh, gue bikinin biar buat memperbaiki citra perusahaan gue. Lu nggak mau ibaratnya? mau gua. Saya dulu zaman Omnibus Law tuh. Itu kan Udah kenceng-kenceng gitu kan itu. lempar-lemparannya gua baca dulu nih. Waduh. Ciptaker kata gua. Ambil nggak ya? Ntar dulu lihat rekening. Masih ada kata gua. Yang penting bisa ngerokok, bisa ngopi Iya. Bisa nongkrong sama temen, kata gua udah lah. Jangan dah gitu. Ya gua ghosting aja tuh si kliennya. Gua Iya. Balas-balas tapi akhirnya nggak lanjut gitu. Iya, kalau kata senior gua mah kalau lo kayak gitu, cara mengusir halusnya, lu tinggiin harganya, tembak aja. Sekalian berapa ya? ratus gitu ya. Oke. Dia mau nggak gitu, kalau nggak mau ya udah. Kalau itu ya nggak mungkin sih, jarang sih yang mau kayak gitu. Berarti lu masih punya perasaan, men. Iya. Masih punya. Iya, coba. Berarti maksudnya lu masih punya idealis, lu masih lu pertahanin, ibaratnya 70% lu idealis lu masih lu pertahankan. Iya, tapi yang nggak terlalu idealis banget. Soalnya kalau kita terlalu idealis, Iya, cuma nggak ada sama zaman. Benar. Iya. Kalau kata Mas Dik doang, Apa tuh? berbuka aja dengan yang manis, bukan dengan yang idealis. Oh, ya beneran. Ada ya gitu. Pasti doang kemarin ngomong sama gua. Tapi lu kalau ngemandang tuh berarti Apa? income dulu atau perut lu dulu atau Taste lu, karakter lu. karakter lu, keresahan sosial lu dulu apa gimana, apa semuanya tentang uang dulu atau gimana kalau dari yang sekarang ya, looks yang sekarang ya? Dulu gue ngejar banget itu ya. Dulu sampai gue kemanjiran, duit gue kayak raya tuh dari komik, anjing gue. Di era tahun berapa nih lu? 2018 2019 tuh gue Lu ngerasain tuh, sayur banget hidup gue ya, brand korporat gede, anjing gue rekening, anjing nih serius ini orang susah tiba-tiba jadi kaya raya kan. Harganya serius nih, harganya nih Iya. nominalnya nih. Nongkrong ya. Ada glam rock nih ya. Nongkrong. Iya. Gimana? Sono di Cipondoh. Naik bebek-bebekan. Tapi itu yang ngematin ide gue sih. Dalam arti maksudnya ngematiin tuh gimana sih? Gue tidak punya pemikiran ide yang tajam lagi. Jadi downgrade gue. Awal enjoy nih. Awal enjoy. Lama. Maksudnya di saat gue kaya raya, gue nggak punya keresahan lagi tuh. Terlalu nyaman kali ya? Terlalu nyaman, seneng banget. Anjing enak banget, mau beli ini bisa. Gitu. Akhirnya, wah mati kata gue nih. Ide gue. Buntu. Gue nggak punya keresahan hidup. Kedepannya gue bakal nggak ada yang bikin lagi nih kalau kayak gini caranya ini. Akhirnya gue memiskinkan diri. Dalam arti maksudnya Berfoya-foya. ini dia Bukan anjir. Emang duit lo ya udah mulai tipis. Memiskinkan diri anjir. tapi gue ngikutin tuh ibaratnya di saat lu di comics lu sih ya, yang gue baca, di saat lu yang gambar lu yang kayak masih pakai tools Wacom dan segala macam, akhirnya lu semakin kesini semakin halus tuh gambarnya, ilustrasi lu, wah ini kayaknya udah toolsnya, gearnya udah ganti itu ibaratnya. Ya bener tuh, lu sejarahnya tuh gue pertama kali gitu kan gue gambar manual mulu, gue scan ya. Capek juga kata gue. Terus buka di kasus forum jual beli, ada nih Wacom yang jual, Wacom yang kecil gitulah. Yang dulu harganya barunya 1.5-an gitu ya. Aduh kata gue, ada nih kata gue duit gajian gue ini COD-an, harganya dia gue tawar 700 apa 800 gitu ya. Oke. Pas gue temen anak kecil, Bocah maksudnya? bocah SMP baru lulus ke SMA, tapi dia keterima SMA nggak jadi masuk multimedia. Dijokol lah sama doi itu. Dijokol. Kata gue, temen gue bilang, mendingan kita cabut aja ini katanya, anak kecil gitu.
kita awur di jalan aja jauh tuh deh. Aman, kata gue nggak berkah nih ntar gue. Gambar gue ya, akhirnya gue tawar gope. Mau dia? Mau. Wajib. Ya abang-abang nawar bocah kecil ya. Itu bocah banyak duit kali ya ibaratnya. Di saat Gue itu beda kalau ngomong gimana nih. Udah itu jadi tools pertama gue Wacom. Wacom. Sering berjalannya waktu Wacom kata gue kekecilan media gue ya. Sempat ada yang endorse juga tuh. Mereknya Huion. Oke. Ya. Intuos itu juga dia. Itu was lebih gede tapi ininya wah kata gue lebih proper nih bisa Bluetooth. Wifi ya. Jadi nggak usah pakai kabel. Bisa jauh nih, misal gue dari sini ke sono gambar. Sini terus Ya. ke Tanjung Pasir. Iya. Tanjung Kait. Iya tuh. Truk naga gitu. Rajak. Paku haji. Ya, ini kayak orang sensus. Nah, terus akhirnya lu pakai itu ibaratnya Iya. dari apa namanya? Si brand yang mengendorse lu tadi Iya, tuh. iya. Dikasih. Tapi gue nggak bisa mobile nih kalau gue kan tipikal yang nggak betah di satu tempat. Oke. Maksudnya kalau di kamar busuk ya. Gue kemana gitu. Apa yang lu lihat gue mesti langsung respon nih biar nggak buru lupa. Masa gue catet doang, gue mau gambar ini gue bisa di note, kalau nggak coret-coret dikit di handphone. Tapi sorry kalau gue potong, lu tuh kalau mau bikin karya tuh ibaratnya lu temuin idenya dulu atau langsung lu sikat dulu ibaratnya gambar-gambar idenya belakangan atau gimana? Idenya dulu gue kumpulin. Oh. Gue punya tabungan ide. Dan itu udah berapa kali full itu di drive gue. Berbuat tulisan dulu ibaratnya. Iya, maksudnya gue pengen ini, istilah gue typical storytelling ya. Oke. Maksudnya di saat gue nggak sempet bikin gambar, gue storytelling dulu. Panel 1, ting gitu enter. Ini sedang ini, saat lokasi di sini, gini-gini. Panel 2 ini saat lokasi di sini. Ini keadaan ini terus karakter gitu. Jadi gue udah ngegambarin di otak gue, bakalan gue gambar. Lu proyeksiin gini seperti Iya. itu di tulisan dulu baru Iya. nanti tinggal lu aplikasiin di visual di gambar itu Iya. ibaratnya. Dulu malah lebih ekstrim lagi gue. Kalau nemuin ide, gue rekam di handphone. Ngomongin gitu ya. Iya, di jalan gini. Wah, ini gue ngeliat ini, untuk kata-katanya gini-gini, tiba-tiba diserempet ojo. Bos, jangan main handphone, katanya. Oh iya, Ini bukan handphone, ini phone hand. Apa sih anjing? Aduh, phone. Nah, dulu gue, itu ekstrim banget tuh. Ada ide gue rekam mulut, jadi note. Tapi apa? oke lanjut. Masalahnya gue nggak namain. Iya, rekaman ini taunya rekaman apa ini kata gue. Rekaman apa ini, aduh hancur banget. Udah akhirnya outputnya yang lebih nyaman tulisan. Jadi lu tahu apa namanya? Urutannya seperti Iya, apa itu iya. lu bisa oke kalau part ini scene satunya kayak gini gambarnya, scene Gue duanya kayak gini. gue udah bikin apa storyboard apa sih kalau Storyboard ya? tapi dalam bentuk tulisan. Tulisan. Iya. Tapi itu masih sebelum lu punya gear yang ini kan, apa namanya Ya kan gue harus gambar di rumah. sebelum Iya. punya semua gear yang bisa lu Iya. bawa mobil itu kan, sebelum punya gear yang bawa mobil itu. Baru dah tuh dapat rezeki lagi, tiba-tiba aduh gue Upgrade gear nih. Gue lihat teman-teman gue di saat itu anak-anak ilustrator dan komikus sudah pada pakai iPad ya. Wih, sih lagi marak-maraknya deh ibaratnya. Gua iPad udah- Pro nih. Iya, istilahnya kayak orang kayak di kelas zaman SD ada orang kaya punya mainan baru, orang miskin emang ngeliatin. Iya. Apa itu gitu. Iya. Ini apa itu? Anjing kan gak? Coba dong nyobain. Anjing gua gambar ngasal jadi bagus gitu iya, ya. iya. Ternyata touch-nya beda tuh. Tapi gue lihat sih kayak perubahan apa transformasi dari apa namanya? Dari karya lo yang komik lo sebelumnya yang apa namanya? Yang di era masuk ke era ranah 2019 sudah mulai iPad ya kayaknya 2019. 2018 Kayaknya 2018 masih belajar. Iya, maksudnya udah mulai apa namanya? Iya. Udah beda gitu maksudnya Iya. karakter sama Cuma feel kayak Feelnya, wah, ini kayak udah lebih outline, halus gitu kayak lihat tuh. outline-nya. Dan itu satu yang ini apa namanya yang gue perhatikan apa ya, lu kalau masuk ini yang baru-baru lu pakai main rima ya sekarang ya buat penulisan, ada tulisannya di dulunya kan lu nggak salah kayak apa bikin apa namanya ceritanya itu Iya. ibaratnya storytellingnya kayak kesininya lu kayak ada main rima ibaratnya i a itu lu pikirnya sejak kapan sih itu? Ibaratnya mari kemari. Tiduri istri. iya gitu tiba-tiba Iya, tiba-tiba mau minum makan tai, intisari. iya, intisari akhirnya gue mau makan tai. Nah, itu memikirkan terima tuh sejak kapan, Dok? Kalau gue ngelihatnya di saat orang nggak memanfaatkan sesuatu, gue manfaatkan ya. Orang-orang kan kalau posting komik ceritanya udah jelas nih, Oke. captionnya gitu aja ya. Kok orang gini-gini beda. Kata gue lihat ini di Instagram kita bisa nulis panjang. Oke. Kenapa nggak bisa manfaatkan itu? Akhirnya
orang ngelihat gambarnya, ini ada bentuk tulisannya buat ngedistract itu. Jadi ide yang gua tuju orang nggak fokus ke situ, ada distrakan baru gitu, tau nggak gimana tuh? Iya, maksudnya ya Gue berusaha ngedistract gambar gua sendiri. Iya, maksudnya dengan tulisan gua. berarti lu mesti pikirin sih tulisan dulu kan, matangin dulu tulisan atau gambar dulu yang Gambar dulu, tulisan gua bisa ngasal-ngasalnya. Oh. Sedapat gua aja. Tapi kata orang itu lu mikir lu. Iya mikir Pak, pasti mikir gitu. Tapi dengan tulisan itu tapi yang tetap dengan masih relate dengan si gambar itu kan? Iya, tapi gua mendistract aja. Tujuannya topik garis besarnya ini garis besar ini, tapi nggak terlalu kesini gitu, biar orang nggak fokus ke si objek yang itu dan isu-isu yang lagi gue bahas. Takutnya kan kalau orang itu fokusnya ke gambar, orang nanti multitafsir. Udah multitafsir, gue multitafsirin lagi. Pusing-pusing kan lu pada gitu. Lu lebih menikmati masih era lu sesuai dengan rima atau sebelum rima? Maksudnya kalau buat ngeluncurin sebuah karya ya di medsos itu atau di medianya sekarang ya lu pakai medianya Instagram dulu kan, ibarat medianya doang kan. Lu menikmati media yang lu luncur di Instagram itu atau sebelum lu pakai rima atau sudah lu pakai rima saat ini ya? Sebelum sih. Sebelum lebih soalnya bebas. Dicolong-colongin. Maksudnya? Caption gua. Oh. Ada orang-orang foto orang-orang mana gitu foto sama pacarnya gini, caption gua dipakai. Oh. Iya, maksudnya gua ngeceritain sesuatu hal, dia mempostingnya dengan selfie-nya dia. Deskripsinya itu diambil sama doi. Iya, deskripsi gua diambil, diterapin di foto dia gitu. Tapi bukannya itu kayak resiko apa namanya? Ya tapi itu gua ya masa bodoh, tapi gua nggak terlalu nikmatin. Ada apa sisi di hati lu anjing Iya. gitu ya. Hanya gua bikinnya kayak gini, lu malah Ibaratnya kalau di luar resiko public space Iya. ibaratnya. Kalau lu kayak ibaratnya ke mural di public space ibaratnya kan orang bebasnya foto karya lu terus diambil itu ibaratnya. Iya. Tapi lu ngerasain ada sisi lu yang ngentot nih orang. dalam nih. hati doang sih. Iya, Tapi kan ya ada udahlah. sisi lah, Iya. sisi itu ya. Ya udahlah kayak gitu. Lama-lama gua udah berdamai dengan itu, bodo amat. Berarti sukses nih, sukses gue menyampaikan ide gue sampai orang Iya. Kopi karya yang gue pakai itu ya berarti. Iya, kok yang kopi-kopi gitu. Maksudnya gue lagi ngecengin orang-orang yang pada ngopi-ngopi so iye atau gimana ya. Dia dengan bangganya brand-brand kopi iniin. Oh. Iya. Akun lucu. Aku lucu lebih parah lagi sih. Udah ngambil gambar, ngambil caption. Kagak minta izin. Nggak minta izin, nge-crop. Nge-crop ini apa? Watermark gua ditempel logo akun lucu. Anjing. Tapi sempat lu pernah ini nggak sih, lu sempat lu DM nggak sih? Dulu sebelum gua tahu sekarang ya gua DM-in. Nah, kata gua capek gua gini. Maksudnya apa kata senior gua kalau lu ngelempar sesuatu itu udah jadi milik publik. Publik ya. Iya, di saat itu ya identitas yang lu bikin aja yang Karakternya itu. orang-orang yang tahu itu punya lu ya. Maksudnya lu bikin sesuatu ciri khas lu nya apa nih? Orang-orang tahu itu punya lu, udah gitu aja. Jadi lu nggak perlu proclaim nih punya gue, lu hapus lu gitu ya. Udah capek kayak gitu-gitu. Akhirnya lu kayak berdamai dengan Berdamai diri aja udah, ya udahlah gitulah. satu kayak itu kan kayak dua belah mata pisau kayak ibaratnya. Iya. Satu sisi bagus buat pemasaran lu, buat mengenalkan, maksudnya bukan mengenalkan lagi, memperluas jangkauan apa namanya karakter lu ataupun ciri khas lu. Satu sisi anjing nih orang Ini nggak menghargai piresi banget ya ibaratnya. Iya. Karena tahu apa di sini hukumnya belum terlalu ini kali ya. Mungkin masih Karena belum terlalu Apa edukasinya kali ya? Iya edukasi kalau itu kan kalau hukum kan lu mesti daftarin ke hakim men. Lu mesti patenin dulu karya lu si komik lu sini baru Itu bisa. Lumayan capek daftarin gitu. Capek banget itu ibaratnya. Kan mesti kalau yang gua tahu ya. Untuk mendaftarkan haki itu kan mesti jelas semuanya, kelibat gambar looks ini gimana, derajatnya kayak Iya, gimana, iya, warnanya seperti warnanya apa, bener-bener. seperti apa, ya karakter ini tingginya seberapa, warnanya seperti karakter seperti kan mesti ada spesifikasinya yang mesti dilengkapin kan di apa namanya di form itulah itu. Birokrasi berbelit lah. Birokrasinya ya. Tapi ya yang tembus-tembus gitu ya Cipta cuma yang buku gua doang sih. Yang itu juga by publisher yang iniin. Tapi lu pernah nggak sih kayak karya lu kayak tiba-tiba dicomot sama salah satu korporat gede ataupun instansi gede, pernah nggak sih lu ngalamin? Nggak tahu kalau sama influencer selebgram gitu-gitu pernah. Tapi ada konfirmasi nggak tuh? tanpa konfirmasi, tapi follower gue yang pada ngaduin, bang nggak karya diambil sama si youtuber ini dijadiin ini thumbnail, dijadiin thumbnail ininya. Kata gue ya udah amat lah, kata gue udah capek gitu ya. Tapi yang dulu yang paling gue kesel karya gue
di screenshot, di tracing ulang, dibikin merchandise. Anjing, itu nyolong. Tapi ya bagaimana ya? Itu gue serang tuh, gue marah banget. Maksudnya udah diperjualbelikan. Iya, soalnya konteksnya udah konteks apa namanya? Udah bisnis itu Iya. ya. Udah buat ini ya. Serang rame-rame. Laporkan. Cyber army gue kerahin. lagi ini ya bahasa cyber army. Iya, cyber army nih. Ini nih ada akun ini nyolong nih. Serang rame-rame. Akhirnya dia konfirmasi minta maaf. Tiba-tiba dia cuma vendor doang. Maaf doang nih. Iya. Enggak Enggak ada kopi-kopinya. Kan maaf, apa harga yang paling mahal katanya. Iya sih, tapi kan kopi-kopi ya. Kayak pomingan di baju-bajuri. Iya. Maaf, ini saya nyolong. Nyolong ombak-ombaknya mana? Namanya percikan-percikan bui-bui. Bukan itu badai, ombaknya ombak. Di take down doang. Baju udah kecetak. Iya. Lucu banget sih tuh. Tapi Ada nggak sih karya lu yang sampai ibaratnya ada orang nggak resah dengan karya lu sampai tiba-tiba lu diintervensi gitu, pernah nggak sih? Dulu yang soal apa ya? Masalah LGBT kali ya. Oke. Iya, gue pernah tuh beberapa kali di take down. Laki terang bini gelap Iya. bini terang. Objeknya emang transpuan ya. Tapi gue benci sama orang-orang yang pura-pura transpuan buat memanfaatkan fame doang. Maksudnya Iya. kayak gimana sih? Misalnya ada orang yang biasa-biasa aja, tapi dia pengen banget Masuk ke komunitas itu ibaratnya. ngejualin dirinya sebagai transpuan Biar bisa biar dapat reach yang banyak. Nah. Iya, gue nggak suka tuh. Gue sama transpuan fan-fan aja sih ya. Tapi dia memanfaatkan banget ini. Ya gue isu-isu yang lagi ini ya. iya, gue bikin komedinya gitu. Orang-orang sosokan Transpuan ya. iya, Sosokan banci gitu sosokan doang ibaratnya. pengen ini karena itu gue juga ngalamin teman gue ada punya jurus itu kalau deket sama cewek-cewek. Anjir, ternyata mau palbis nih anjir. Landasan gue itu ya. Oh, iya. Komedinya itu. Emang itu yang lu temuin yang Di lapangan, tapi gue nggak ada masalah transpon ya. Udah, maksudnya hak orang hidup masing-masing ya. fenomena orang pura-pura di transpuan ada loh. Ada, maksudnya dia pura-pura pengen kayak gini Biar bisa akrab biar gitu. bisa akrab gitu. Kata gue bikin Ilustrasinya ini, ya. komiknya. Bukan nyerang sih, lu Bukan respon. nyerang, Lu respon. respon, bukan nyerang, respon, men. Ada yang tersinggung. Wih, Kira iya. gue anti ini. Terus berapa kali gue post jam 12, jam 3 di take down. Sama? Nggak tahu, banyak banget yang laporin. Gila. Anjir, serangan massal, men. Iya, lu ini ya. Lu ada yang bilang gue mendukung LGBT. ada yang bilang lu ACDC. nggak menyukai ACDC. LGBT gitu ya, nggak open minded. Heeh. Dua sisi sama-sama nyerang ya, karena kan gua abu-abu. Iya, abu-abu maksudnya. Lu bikin biar orang berpikir kan Iya, tadi. ya balik lagi multi tafsir. Orang-orang ya terserah itu. Terserah lu mau ngertiin seperti apa. Gua upload lagi jam 5, jam 7 di take down lagi, gua upload lagi jam 9, di take down lagi. Akhirnya Instagram gua nggak bisa dibuka. Anjir, 2 hari. Bangke. Belum 2 hari. 2 hari karena melanggar aturan komunitas ya katanya. Banyak ngelaporin. Ya udahlah, kata gue, udahlah. Gua Udah tersampaikan ini. Iya. Orang teman-teman gue berkom kayak dejavu dah. Udah ngelihat siang. Lah, dejavu dah, tiba-tiba ada lagi gitu. Tapi kalau dari lu sendiri pro dan kontra itu sampai yang ngeblok itu lu ngerasa dongkol nggak sih hal seperti Atau itu? sah-sah aja. Maksudnya akhirnya lu bisa menerima atau gimana sih? Kalau ngeblok, unfollow atau Maksudnya kayak tadi kan Instagram lu sampai nggak bisa dibuka kan, anjing nih kan gue nyari duit lewat sini lu. nggak apa-apa, itu mah peringatan gua. Berarti gua harus tahu boundaries, batasan-batasan gua harus sampai mana. Maksudnya di saat itu gua nggak tahu kan pasar Instagram usernya kayak apa, reach-nya gimana. Gua nggak mentingin. Karena kan yang kuliah sekarang lu tuh bukan milik lu sendiri tuh, sekarang tuh lu milik publik ibaratnya. Iya, apa maksudnya udah lumayan banyak orang-orang dari entah berantah tiba-tiba ngebaca Iya, gitu. apa yang lu sampein atau apa yang lu buat itu dapat mempengaruhi opini publik ibaratnya Iya, sekarang. benar. Lu sekarang lu tuh bukan cuma punya seorang diri lu sendiri, punya keluarga lu seorang punya public figure ibaratnya. Iya, balik lagi tuh, maksudnya bebannya lumayan banyak kayak gitu. Gua harus punya statement ini, tai lah kata gua ya. Pernah sok culture gak sih lu? Pernah sok culture gak sih? Dari seorang yang biasa jadi orang-orang yang anjir. Wah, banyak yang bebas, nyinyirin, bebas, banyak iya. yang nyinyirin lu, tiba-tiba banyak yang musuhin lu perkara Iya. karya lu yang lu lempar ke publik gitu ibaratnya. Kalau di Instagram gua masa bodo amat ya. Kalau di tongkrongan teman-teman gua slow aja sih ya gitu ya. Maksudnya
ngerasa gimana. Gue tetap karena gue dari dulu udah pakai topeng ya. Jadi gue udah sadar diri tuh di saat nanti kalau kayak gimana, gue takut jadi ria atau gimana. Gue pengennya saat orang tahu gue ya orang tahu gue sebagai diri gue aja. Karya gue mah ya karya gue aja gitu. Ibarat kayak peribahasa, air beria tak dalam. Waduh. Wah, anjing air beria Kan biasanya banyak banget yang dulu cewek-cewek pada nge-DM-in pengen. Pernah gak sih? Tapi posisi pakai topeng. Iya. Nggak tahu gue nya gimana, tiba-tiba di pameran pas ngeliat gue dia sosok kritisi gitu, pas dia kenalan tiba-tiba gue yang bikin langsung muji-muji gitu. Ya kata gue bisa kali. iya. Tadi Bisa kali. gue lihat tuh dia lagi ngata-ngatain kok ini bisa masuk gini ya. Gue di sampingnya kan kalau gue mah biasa orang-orang nggak tahu ya kalau di pameran ya bodo amat gue mah. Wah di temen gue nih yang gambar ini suka mas ya kata gue fake lah Tapi kali. itu untungnya gue pakai topeng kali ya jadi gue tahu mana yang bener apa yang enggak. Tapi kemarin yang gue seneng tuh yang nggak tahu sih karya terakhir yang gue lihat di Instagram tuh ada mbak hijab itu yang ibaratnya wah yang gue lihat tuh nggak tahu ini yang akhirnya yang mbak indis gitu ya, seorang sosok indis ibaratnya wah terlihat edgy tapi berhijab ternyata sampai dipingin kue ternyata sampai di kosan ternyata dikepak sama orang lain. Itu pengalaman pribadi apa gimana sih atau pengalaman orang deh? Kalau kemarin kan gue udah nyari aman ya. Gue nggak mau ngebahas isu politik, gue nggak mau ngebahas yang berat-berat. Teman-teman gue lumayan jadi orang yang sering menerima curhatan cinta teman-teman gue tuh. Walaupun permasalahan cinta gue juga banyak, tapi gue selalu ngasih arahan-arahan lah. Sosokan ini arahan aja. Arahan, maksudnya mendingan lu kayak gini. Portofolio percintaan gue kumpulin, pengalaman percintaan teman-teman gue kumpulin, gue jadiin komik kata gue ya. Gue udah berdamai dengan percintaan gue ya. Masa bodoh hancur-hancur ya gitu ya. Ya udahlah gue jadiin karya aja lah. Itu salah satunya. Itu yang lumayan rame tuh. Yang itu yang seri itu ya ibaratnya yang ternyata gadis yang edgy gitu yang wah yang indis banget pakai yang wangi di era sekarang ya ibaratnya nonton gig sana sini pakai tote bag ya ternyata begitu gue mau ke kosan nih udah doggy style. Ternyata dia tidak semisterius yang gue kira. Tertipu. Itu kan sebenarnya visual doang tuh, gue nggak pengen kasih kayak tulisan. Biar orang anak-anak sendiri gitu. Iya, tapi formula ini formula lama kata gue kasih formula baru kasih lirik lagu. Iya. Lagu yang paling nyambung gitu. Nugi kata gue. Lagu-lagu orang-orang lama tahu nggak ya? Apa orang-orang baru tahu nggak ya? Palingan ini yang ngemakan nih, gue udah tahu nih yang ngemakan nih, yang tahu lagu ini ya orang-orang 90 80-an ya, yang nikmatin nugi-nugi masih era-era gerangnya. Ya kata gue anak baru bodo amat lah nikmatin visualnya. Jadi gue ngemanjain visual buat anak-anak yang sekarang, ngemanjain lirik dan lagunya ya anak-anak dulu. Itu hal itu lu riset dulu apa gimana sih atau udah gitu aja? Itu gue riset dulu. Gue bikin formula lagi, gue selalu bikin formula. Gue nggak betah dengan gambar dengan satu tipikal yang ini abis gitu. Terlalu gampang, kata gue nggak ada tantangannya nih. Gue riset lagi formula ini gue campur-campur. Coba kayak gini outputnya kayak gimana. Gue selalu gitu tuh. Berarti gambar lu tuh bukan cuma buat generasi apa sekarang, Pit? Apa? Generasi Z. Sama berarti lu memang lintas generasi, berarti generasi yang bisa menikmati, yang generasi saat ini juga bisa menikmati gitu. Iya, gue kasih formulanya. Biar bisa generasi di atas lu biar bisa ngerespon juga nih. Generasi di atas gue biar bisa nostalgia. Oh iya, ini ada nih lagu kayak gini nih. Ya, dari kan relate. Gue compare lagi sama generasi sekarang. Kata gue dari dulu kan kalau setiap generasi ya sebenarnya sama ya. Cuma ya nuansa-nuansanya aja rada beda. Maksudnya tidak ada yang baru, dunia ini semuanya didaur ulang. Pasti muter aja muter lagi. Cuma pada saat itu apa sih yang nge-trigger orang ibaratnya berarti Nugi buat representasi generasi 90 ibaratnya. Cuma kisahnya sama aja, muter sama aja. Dulu ya lu dibohongin sama cewek kayak gitu. Iya, cuma gitu. Cuma perwakilannya aja nih ya gue ngewakilin yang sekarang. Nah, lu kemarin lu kan lu tuh sempat lama ngilang nih. Maksudnya dalam berkarya sempat ngilang nih. Kenapa lu bisa ngilang? Anjing, orang enggak ada karya-karya baru lama lu kan. Mana nih? Sempat lama tuh. Biasanya kalau yang gua follow biasanya Comic Lux, terus satu lagi John Bray. John Bray ya teman gue John Bray, terus apa lagi tuh biasanya komik-komik yang ini nih, misalnya yang caur-caur yang enggak perlu gua berpikir berat gitu. Udah capek di kerjaan, gua butuh refresh dengan hal ini nih. Ini kemana nih karakter rambut mulet nih pernah muncul nih. Aja gue dicari-cariin sama orang-orang.
yang orang real life gue mah tahu. Ya maksudnya kalau yang orang-orang ini, bang lu kemana, lu di penjara ya, lu ketangkep ya, Iya, gitu iya, ya. apa sih? Gue kata teman gue biarin dia multi tafsir, Ah. bodo amat gitu ya, dia biar persepsi sendiri. Lu ada yang bilang lu maksudnya iya ini nih ya, padahal mah gue bersemedi. Oh, menguatkan tali gue kepada ini semesta. Sang holik. Iya. Wah, gue udah kecepetan larinya. Maksudnya gue lari kecepetan, uang semakin banyak, rich dan ini dari mana-mana gitu ya. Dan masalah juga, ujungnya kan pasti ada masalah. Masalahnya apa itu? Nah, coba biar orang nggak banyakan anjing orang paling kan kalau di komik kan banyak yang maaf ya kalau gue sotoy banyak yang kayak nyerempet kayak nyimeng ya kayak yang gue tahu yang gue rasain ya nyimeng minum ataupun apa banyak orang wah ini paling orang ketangkap nih kalau kebanyakan orang ngira orang kreatif ibaratnya orang apa seniman ibaratnya Gak bisa lepas dari hal-hal itu kan kan banyak wah paling ketangkap nih orang padahal enggak kan sebenarnya kan enggak ada yang lebih ini lagi gue bilang gue udah hijrah. Hijrah ini hijrah dari mana dari Ciledug kok gitu hijrah ke London. deng London calling Londoy. Ada temanku sampai nyamperin ke rumah gue. Kenapa sih gitu ya? Iya, nggak kenapa. Maksud gue lagi nggak di rumah, gue lagi main dengan yang lain-lain. Gue mencari ketenangan batin. Padahal ada kasus apa tuh? Maksudnya yang lu dicari tuh maksudnya itu biasa apa di saat era-era politik. 2000 politik 19. Oh, Pilpres. Iya. Oke. Itu kenceng-kencengnya semua sisi gua soal ini gua kata-katain. Lu respon bukan gua respon. Lu tidak memihak A dan memihak B. Lu respon keduanya. Walaupun apa yang golput juga gua enggak respon. Apa gua enggak pihak. Gua semua lingkaran gua abu-abuin. Lu ngerespon fenomena yang ada kan intinya kan. Gua bikin gerakan lu mau nyoblos ke mau kagak ke bodo amat. Gua hak lu ya. Yang penting lu datang kalau lu enggak mau kalau lu mau golput ya coblos semua biar hak lu enggak diambil. Akhirnya ada yang baper. Iya, dibilang gua orang menghasut. Dia terus ada yang bilang gue dari pihak ini. Aku sempet sampai kedengaran ke kuping gue langsung teman gue bilang, "Lu udah diinin sama pihak ini ya?" Wajib. Anjing maksudnya dibayar gitu. Iya, dibayar sama pihak ini ya. Pihak dari mana? Kata gue mah nyampein gue setiap nongkrong di sini ngomonginnya ini. Gue ngomongin di kalangan pekerja yang ini begini. Gue ngomongin sama bocah-bocah yang rada kiri abis begini ya. Berarti lu respon semua. Gue respon semua. Gue nggak ada yang maksud, gue pengen gitu-gitu. Gue diserang semua lini. Ujung-ujungnya. Dari keluarga beda, teman beda aja. Iya itu era-era kekeosan menurut gue itu parah banget tuh. Era-era politik itu ya. Dari keluarga pasti grup keluarga pasti ini kan pasti vokal banget kan. Jangan pilih ini. Kalau kita keluarga pasti banyak jangan dari keluarga sendiri kan pasti di saat dari grup keluarga anjing gua. Kalau gue sih setiap grup keluarga gue mute sih. Lu udah tahu pada saat itu kencang banget kan? Iya, grup keluarga, grup lagi erotik semua gue mute. Ya, teman-teman gue ngomongin gue mute juga. Gue nggak mau ke distract. Sama kayak era-era ini gue. Era sekarang ini juga hampir sama dengan 2019 kemarin. Iya, teman-teman gue yang berisik itu yang sosok ini menentang dan mendukung ya, gue mute aja. Pro dan kontra ini ya. Gue nggak mau dapat inputan aura negatif lagi ya. Gue pengen have fun aja lah, medsos gitu. Nah itu berarti tekanan banyak datang, diancam-ancam, didoksi. Oh sempat itu? Iya, didoksi. Itu berupa DM doang atau gimana tuh maksudnya? Dia tahu lokasi gua. Anjir lebih segitu ya bang. urusan lu sama udah ini. Kata gua iya, ini kan komedi kata gua. Lu ngerekam situasi, ngerekam realita, ngerespon situasi keadaan. Terus gua bercandain doang. Apa gua kasih ini terus ada objek yang oh iya kayak gini ya, oh bener ada yang kayak gini ya, yang kalau yang ngebaca dan tidak baperan ya, oh iya emang kayak ada gini kayak gini nih di daerah gue juga gini-gini, tapi yang baperan itu malah nyerang, ngancem-ngancem ngajakin ketemuan, ya gue pede, gue share lokasi, dia ngedoxing, salah lu sampai begitu men, iya, mau dibunuh tuh, sampai begitu ya, ancamannya itu, iya, kata gue darah gue halal, aduh, astagfirullahaladzim. udah iya. Rananya udah teror Gue masih slow, tiba-tiba nelfon ya, kata gue ya udahlah, kata gue layanin aja, lu nggak salah sih, teman-teman gue bilang gitu ya. Udah tuh gue itu dia nggak datang, press doang,
cuma sekedar sok Iya, terapi tapi dia. yang lain-lain banyak lagi. Ada lagi satu pihak doang ya. Iya, tuh gue udah mulai Nggak ini nyaman. nggak Nggak nyaman nih kata gue. Tapi gimana ini lagi seru-serunya Ya ya. berarti Gue habisin dulu RR serunya, RR ini ngilang terus langsung. kayak gue butuh kanalisasi baru nih. Oke. Ya, gue pengen ini gambar ntar dulu lah, gue pengen yang lain dulu gitu ya. Di saat lu udah disematkan komikus, itu beban tuh menurut gue. Beban Maksudnya, lu udah di branding buat komikus, lu nggak bisa berkesenian yang lain. Lu main musik, lu kan komikus. Iya. Itu menurut gue beban. Malah iya. Iya, gue pengen mencoba yang lain. Malah membatasi lu dengan media yang lain nih. Iya, gue pengen tendang ini semua gitu ya. Maksudnya gue pengen berkecimpung nyobain baru. Explore gitu ya. Ekspor lagi, gue belajar musik lagi, bikin lagu. Tapi kan di saat itu kan komikus itu kan yang ngegedein nama lu Iya. Ya kayak dua sisi mata pisau tadi tuh ya ibaratnya. Itu satu yang hal yang ngegedein lu, satunya lagi malah jadi border buat lu, ibarat Iya. batasan buat lu. Nggak apa-apa juga menurut gue kalau lu udah mulai jengah dengan ini, istilahnya lu udah punya rumah nih, mewah, kaya raya, fasilitas ada. Lu bosen tapi sama rumah lu. Sesekali gue nongkrong dulu lah. Iya. Ya, nih nginep-nginep di rumah teman gue dulu, biar gue nikmatin lagi rumah gue. Refresh dulu ya, Iya, berarti ya? gue pengen mewujudin sisi kekangenan gue terhadap komik. Gue Iya, udah iya. mulai jengah dan muak. Gue aja udah 2 tahunan nggak baca komik lagi. Maksudnya teman-teman gue doang palingan. Udah nggak yang gue beli ini gitu ya. Gue tinggalin tuh, gue sisihin. Gue pengen input berkesenian gue dari yang hal-hal lain. Lu ngerasa di dunia perkomikan ini lu masih kalau ngomong passion terlalu berat sih, lu Iya. masih minat nggak sih? Maksudnya ke depannya lu menurut lu masih bakal di sini terus apa nggak sih? Nah, balik lagi tuh karena gue udah tahu rumusnya untuk menghilangkan kebosanan. Karena ini gue udah nikmatin dunianya. Kalau prinsip gue kalau gue udah kecemplung ya udah gue tenggelam diving sekalian ya. Totalitas lah udah. Itu lain tiba-tiba ntar nimbul lagi ke ini nyari udara segar, ntar nyembung lagi itu. Istilah gue pengen ngobatin kekangenan gue ngomik yang bener-bener ikhlas. Dari sisi gue menyorot itu tidak ada kepentingan ini, harus engagement rame, harus banyak yang komentar, harus banyak yang ini. Sekarang gue udah belajar ilmu ikhlas sih. Bikin aja gitu. Soalnya masalah kalau ngomong ilmu ikhlas, yang nguasain cuma 2 orang, Lux. Apa tuh? Wali sama orang gila. Nah itu, gue ngeliat orang gila malahan. Oh dia hidupnya enak banget, di pinggiran jalan. Nggak bikin apa-apaan ya, iya, maksudnya tidur gitu. Kalau ngomong ilmu ikhlas iya, ya, itu gue belajar ilmu supaya gue bikin sesuatu ya udah gue nggak ada pengen itu. Berarti lu nggak lempar aja. lemparnya mau datangin profit atau enggak ya bodoh amat. Bodoh amat. Gue nyari profit di tempat lain yang nggak itu, karena gue terlalu dibentuk sebagai itu. Sebagai komikus, kalau orang mengidentitaskan sebagai komikus ya nggak apa-apa. Ya terserah lu lah ya. Terserah lu gue mah. Opini publik lah ya terserah lu ya. Maksudnya kalau ditanya orang, masnya mau dipanggil apa? Dipanggil boy aja ya, nengok nih tuh. Boy. Bebas gue, lu mau interpretin gue seorang biasa. Seniman, apapun ya, penulis. Komikus, iya. Tergantung sudut pandang orang masing-masing ngeliatnya gue apa gitu ya. Udah gitu aja, gue nggak mau terlalu terpaku di satu hal. Dipanggil itu, diitin banget. Sebagai manusia aja lah gue. Karena sabar tak terukur, ikhlas sabar tak terucap, ikhlas tak terukur. Berat sih. Berat. Tumben lu pinter anjing. Anak filsuf ya. Tumben lu jadi ini jangan anak sastra. Udah. Tapi makin kesini berarti lu kalau untuk menelurkan karya tuh ya udah apa yang lu bikin, atau lu mesti kayak hati-hati ngerem dulu, apa belum mesti Belajar dari belajar sebelumnya. apa? Itu belajar dulu. Itu pokoknya gue punya keresahan apa, gue tangkep nih. Situasinya gue terapin. Ntar dulu. Gue kan kalau di era sekarang kita udah nggak punya editor ya. Maksudnya si pengguna Instagram itu editornya diri sendiri. Beda kalau publisher ada editornya kan. Oh ini tayang nggak bisa nih. Ya, harus ada itu harusnya. Ya udah gue mau switch diri gue di saat gue research dan menggambar, gue sebagai pengkarya, pembuat, dan kreator sebagai ya. di saat gue pengen upload, gue berubah nih nge-switch diri gue sebagai editor. Atas kan nih di Iya, ntar dulu nih. Ini terbangin nggak ya nih? Iya, Terbangin ini bakal jatuhin masalah apa enggak iya, gitu ya. itu gue berpikir lagi. Akhirnya ya baru tuh diri gue sebagai editor. Oke nih kayaknya ini masih di garis aman nih, aman masih gitu bisa ya. diterima. Udah baru ini baru gue nge-switch lagi sebagai
ini lagi pengkarya lagi. Lu sadar gak sih di era lu awal yang muncul sebagai komik lux di era 2014 sih nggak se apa namanya nggak se kompleks kayak sekarang gitu Iya. kayak. Lu dulu di era 2013 14 lu mau ngomong apa aja di Iya, iya. Instagram ngeluncurin apa ya orang nggak banyak cincau kayak sekarang ibarat lu ngerasa gak sih kayak gitu? Berasa banget sih gue. Sekarang tuh setiap nggak nyalain juga sih ibarat tapi setiap orang sekarang kayak jadi juri gitu jadi Iya. jadi hakim gitu. Iya. Lu ngerasa gak sih? Merasa banget. Gue dulu kan zaman-zaman 2013 sampai 2012 ya. Dulu kan Om Leo bikin komik tuh. Yang komik tuh, anjing kau caur tuh ibaratnya. itu santapan gue. The Popo ya. Iya, Dia The tuh Popo. Ada kontol. Kalau di Bandung sama Mas Bay lu Iya, ya, anjing iya, komik. anjing Anjing komik, ya, iya. anjing komik tuh. Itu maksudnya era-era Kaskus, Twitter, santapan-santapannya itu ya karena Orang tuh wow gitu. kalau menurut gue sih balik lagi ya, semakin banyak user dan masif, tidak ada filter lagi siapa yang bisa mengakses ya. Orang-orang yang kita nggak tahu nih dia dari latar belakang apa, dia tiba-tiba tahu-tahu Iya. pendidikan beretika dalam berinternet kayak gimana Iya. ya, nggak tahu tuh kan. Iya. Tiba-tiba dia baru punya handphone, main Instagram, apa ini gitu. Wah, Langsung wah. galak anjir. Iya, malah galak. Apa ini gitu ya? Iya, 2017 ke 2018 dia Wah, berasa itu, banget. itu kayak era orang Facebook, orang pindah ke Instagram itu kan orang-orang tuh di Facebook semua tuh wah perang tuh kan di era itu kan. Sekarang orang tua pindah ke Instagram, Iya. orang tua. Karena smart teknologi sih ya. Iya. Teknologi semakin deket, semakin gampang. Plus minus lah ya. Plus minus. Makanya itu jadi ide gue juga tuh, gue sempat jadiin lagu tuh. Terus sempat ngaransemen sendiri maksudnya. Sama ini nih yang di depan. Oh. Ternyata musisi Iya, juga dong. iya. Apa? Itu tuh. Suling. Suling sakti kaisar. Waduh. Dasar lagi. Julius. Iya. Itu tuh gue tangkap tuh fenomena ini berasanya perasaan gue di 2019 berapa habis nih Gue sih kan sekarang Takis, friend. 2019 tuh berasa udah ya, karena itu lagi gue dapat banyak pressure dari ini. Anjing kata gue, internet udah tidak sehat ini, bukan kita buka huhaha ya ketawa-tawa yang ngata-ngatain apa. Udah enggak ngenjoy lagi nih kita. Ini kita kayak internet itu ibarat kita berdiri di jalan raya nih, kita teriak nih, orang-orang bisa dengar, bisa ngatain, bisa ngelemparin, bisa muji. Ya kita nggak bisa ngasih sesuatu bilang ini orang-orang harus ngerespon yang gimana. Ya jalan raya aja kita ngomong woi gitu, ruang publik ya woi gitu, apa gitu, ngomongin kata-kata kasar, orang-orang yang respon gimana. Kalau di jalan raya yang banyak orang-orang rebel atau gimana, woi keren bro, berani gue lu. Iya, kalau yang satu frekuensi. Iya, Masalahnya sekarang udah makin rame nih. itu. Yang tadinya jalan raya sekarang jadi jalan kampung ibaratnya. Sekarang trafiknya udah padat nih. Ya itu ya lebih bertanggung jawab ini aja sih. Iya. Banyak plus minusnya sih ya. Iya. Dalam arti lebih banyak orang yang bisa mengapresiasi karya yang lu lemparkan Iya. atau apa yang kita lemparkan, tapi satu sisi banyak orang yang bakal banyak nyerang juga nih, berarti Iya. kan nggak semua orang senang sama kita. Nah, Iya. Lux, gue pengen tanya, Tuh. lu dapat pujian pasti sering, dapat hujatan pasti juga lebih sering. Lu menanggapi hujatan tuh gimana Lux awal lu? Lu sekarang nganggapnya kayak gimana sih hujatan-hujatan kayak Dulu gitu? gue dipuji seneng banget. Ah, ah. Maksudnya anjing, di saat gue dulu dari kecil sampai SMA nggak pernah dapat apresiasi, malah dapat kasus ya. Tiba-tiba di medsos dapat apresiasi dengan masa orang-orang antah berantah. Biasa kan apresiasi cuma teman-teman doang ya. Circle sekitar Iya. doang. Ini ternyata ada loh orang di luar circle yang Iya, apresiasi iya. positif gitu. Orang-orang taunya apa gitu, gue ya, wah dapet tuh star syndrome mah ada kali tipis-tipis mah ya. Pada saat itu sempat lah ya. Sempet, tapi teman-teman gue ngingetin, lu jangan terlalu ini nih gitu ya. Maksudnya teman-teman gue udah mulai tahu sih, maksud lu Aware tuh ya. iya, lu anak-anak. jarang nongkrong lagi lu, kebanyakan gini. Udah tuh gue nyingkapin, oh ternyata star syndrome berbahaya ya, bisa merusak pertemanan dan ini ya. Udah gue tinggalin dah, maksudnya pujian bodo amat lah kata gue. Yang Bisa merusak pertemanan dan Iya. perkolekan. Kalau kata itu Kul Arwana, sanjungan adalah teror. Itu bener gak sih menurut lu? bener banget tuh, kayak lagunya Iwan Fals, seperti matahari. Woi. Woi deh. Apa keinginan Adalah sumber penderitaan. ya kan? Itu. Karena surga adalah pasuk. Waduh. Lu makin Iya. di luar konteks lu bangsa. Sorry. Itu terlalu bersemangat, men. Iya itu. Kan baliknya ya, oh ternyata ini gitu, orang-orang ya biasa, dari orang biasa aja tiba-tiba meledak, orang-orang tahu gitu ya. Ya udahlah, gue nyikamin biasa aja lah.
Tapi kan hal seperti itu butuh proses kan. Ya dijauhin temen gue bilang sombong lah apalah. Ya emang dari gue sombong gitu. Gak berproses, namanya juga berproses. Namanya juga berproses. Enggak, bukan kan? sombong sih. Iseng sih, kalau gue melebihnya sering ngerjain orang. Ya. Kan berproses emang. Yang awal yang lu kata tadi start syndrome akhirnya oh iya nih. Iya. Udah ada rem nih dari Iya. Kalau kata orang Padang emang bener persahabatan bagai kalempong. Kalau kenal udah langsung aja ke Serpong. Iya. SP3. Itu tuh sempat ngerasain juga tuh. Ya semakin banyak pujian ya hujatan Kencang juga. kenceng juga. Baru pas gue banyak hujatan gue baru ngadu ke teman-teman gue. Tuh kan lu bakal butuh juga kan kayak gini-gini. Ya, makanya jangan terlalu ini banget sama pujian-pujian ya udah. Tapi apa? Tapi ya udah fuck pujian fuck inian ya. Kalau gue dia pihak instansi atau apa gue bakal bales gitu. Bahwa gue nggak jelas, gue kalau dia tipikal yang ribet dan berbau ranah-ranah hukum ya, gue deskripsiin ya gini. Tapi kalau gue suruh buat klarifikasi gini minta, ya itu mah gue sama aja gue mengiyakan statement lu, gue salah gitu. Gue kan membenarkan doang, tapi by phone aja, person by person, nggak usah dipublikasiin ke gitu-gitu juga. Itu yang gue gue jalanin. Kalau apa namanya ada saat lu kan jatuhnya udah milik publik ibaratnya kan. Apa yang lu bikin itu kayak representasikan diri lu, ibaratnya lu ibaratnya bikin gambar sosok yang ibaratnya asal gambar lu sebagai sosok yang megang kresek hitam, pemabok, ibarat orang langsung ngecap pemabok gitu ibaratnya. Orang ibarat lu gambar orang yang sama cewek yang gambar apa namanya yang agak-agak vulgar gitu dengan sosok yang mesum gitu. Lu nerima hal itu nggak sih, cibiran publik seperti itu? Dia mah pemabok gitu, dia mah orang yang mesum gitu, ada orang yang selengean gitu. Kadang lu kebawa perasaan gak sih, gue nggak gini loh sebenarnya, tapi apa yang lu buat akhirnya kan ngebentuk image lu ibaratnya. Iya benar-benar. Ya gue masa bodoh aja gitu ya. Dulu gue sempet berdiri mabok tuh. Terus tiba-tiba ada yang ini yang pada beli buku dan merchandise bawa gitu ya. Ya, gue lagi nggak minum. Bang, ini spesial buat tuh. Kata gue tugas teman-teman gue aja gitu ya. Kadang-kadang ada yang apa ya? Ada yang sempat ngasih hadiah. Apa nih? Dapat Cewek apa cowok nih? Cewek. Oh iya. Ngasih jam atau apa gitu ya. Jadi gue lagi buka boot gitu. Dia ngasih. Kata gue nggak. Jangan, kata gue, mendingan jamnya buat ini aja. Itu punya lu, gue mah nggak usah diapresiasi. Mending lu beli karya gue aja nih. Iya, nih gue ada kaos, ada buku, ada ini. Gue mah memek aja. Gue memek aja. takut jadi ini juga. Lu gue kasih ini. Takut gitu. jadi bumerang gue. Iya, gue udah meminimalisir itu. Maksudnya di saat bibit start syndrome lu udah mulai tumbuh, gue sama temen gue udah mulai diperingatin. Ya. Jangan jadi batas, jangan. Jangan, udah. Hati-hati gitu. Ya untungnya jadi ya udahlah, jadi orang biasa aja gitu. Tapi kan di usia lo yang sekarang yang lagi apa namanya lagi gagah-gagahnya hal seperti itu, wah anjing ya ini ibaratnya privilege nih akhirnya buat gue nih, ibaratnya lo kadang-kadang ada pertentangan gak sih di diri lo ini kan? Kadang sih, wah dicantik banget nih cewek gitu ya. Boljuk nih deh, bisa kali itu. Terutama hal di lawan jenis ya ibaratnya Lux ya, ibaratnya lagi gue lagi masa subur pengen kawin nih gue nih. Kalau kayak beruang udah lagi masa pengen kawin ya. Kalau yang dia taunya baik gue sebagai komik Lux, gue minimalisir tuh. Kalau gue pengennya gue punya effort sendiri, gue sebagai orang biasa deketin sebagai seorang Lukman gitu ya, seorang Ade. Gue ngedeketin dia ada usahanya tuh. Gue lebih suka yang kayak gitu-gitu, ada perjuangannya. Yang tiba-tiba langsung ya ini tiba-tiba udah ngajak main ke kosan. Iya, boleh kali. Ayo. Apalagi sekarang fenomena apa? Cewek-cewek pada speak up ya tentang masa lalunya. Dulu gue udah meminimalisir itu soalnya. Curhat-curhatan nih. Kemarin kan sempet ini nih kena salah seorang konten kreator juga itu yang lebih rame. Waduh. Tuh siapa tuh namanya? Itu ada sahabat kita, circle juga. Sobat wow. Banyak juga tuh, banyak cewek-cewek pada speak up gitu ya. Padahal speak up kan
jangan pernah ya. Iya. Deng 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 deng. Tapi kan kadang-kadang itu loh ibaratnya. Tahu nggak? Nggak tahu gue Ya. beatnya. Udah terus lanjut. Kalau gua pengen nanya maksudnya yang sampai lu kebentuk sekarang, ibaratnya lu ngebentuk personal branding lu sampai seorang sekarang yang terbentuk personal branding lu sebagai seorang komik Lukman, ibarat Iya, Lukman iya. yang seorang yang rebel ibaratnya, grassroots ibaratnya. Lu memang sengaja ngebentuk opini sebagai seorang Lukman yang pemabok ibaratnya, kasarnya ibaratnya yang ketangkap pemabok, selengean. Emang lu bentuk personal branding seperti itu? Di By proses sih kayaknya ya. di awal namanya di samping kehidupan pribadi lu yang gue nggak gini-gini Bertolak belakang dengan itu. gue gini-gini banget loh, keluarga gue juga nggak gini banget. Iya, Gue tuh gua kalau di rumah mah sholat. maksudnya ya Ngaji, ya. nggak Iya. sekasar yang ngaji ngasih biji. Dan emang lu terima jadi orang nganggap lu oh dia mah mabokan gitu ibaratnya. Lu mesti bisa menerima hal itu. Gak apa-apa, orang gua aja ngebebasin orang persepsiin karya gua, ya orang gua juga ngebebasin mempersepsiin gua sebagai apa. Ya gua, ya lu mau kenal gua sebagai apa sih ya bodo amat. Kalau menurut lu personal branding itu seperti apa sih? Trik-triknya bikin personal branding itu Sebenarnya kalau untuk dijual agensi sih emang boleh tuh, bagus. Tapi kalau gue jual agensi baru gue jelasin ini sebagai sosok yang karakter usia belasan ke 20-an, 17 sampai 25-an, pasarnya segini-segini, ya gue jelasin kalau untuk dijual mah. Ya identitasnya ini maksudnya golongan ekonomi menengah ke bawah. menengah nyangkut ke atas nggak mungkin, ke bawah masih ya gitu. Nyantol. Kalau sudut pandang itu yang sering gue temuin. Tapi menurut lu personal branding itu penting nggak sih? Lumayan penting sih. Kalau untuk dijual, Iya. dijual penting. Kita Kalau ngomong personal branding kan ranahnya udah ranah industri. itu penting banget. Semua orang pasti butuh IP yang identity property ya. Ya, identity. Ya, harus kayak gitu. Ya kalau lu mau ngejual dan hidup dari karya lu ya harus bikin personal branding itu. Lu sebagai apa nih di bentuknya. Tapi kalau lu mau idealis ya serah lu. Iya. Kalau gue porsi ya setengah-setengah sih. Awal lu idealis banget mungkin. Di awal. Iya pastilah, semua itu kan semua orang nggak mikirin bakalan Semeledak ini ya, jujur ikhlas di saat udah ada uang berdatangan, lu keikhlasan membuat sesuatunya udah hilang tuh. Udah harus dibentuk. Iya. Iya, kayak Sesuai dengan pesanan. kayak band-band aja kalau yang dulu waktu zaman-zaman susah bikin lagu keren-keren. Giliran alatnya udah pada komplit kayak raya, Bubar. lagunya gitu ya. Reuni. Kagak bubar. Reuni. Kalau pasarnya masih ada reuni. Biasanya gitu kan. Udah komplit udah bubar. Tapi kalau menurut lu dari kacamata seorang Ade ya, di industri kreatif ini masa depannya ada nggak sih? Wah, Saat ini ya, kalau dulu kan kayaknya abu-abu ya, tapi kalau saat dulu ini kan sulit banget kayaknya. kata gua 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan terang benderang sih. Tapi nggak tahu juga ya. Sebab biasanya nih semakin banyak pemain, ya semakin banyak user, semakin banyak ini, biasanya pasar bakal hancur sendiri tuh. Oke. Ya gimana ngejaganya harus tetap stabil, jangan over terlalu meledak banget. Biasa habis meledak turun lagi. Iya. Ya gitu. Ngejaga biar nggak terlalu ini aja. Nggak terlalu tetap di jalurnya gitu. Iya. Kalau dari lu sendiri, lu masih bakal di industri ini atau lu udah mungkin kayaknya gua loncat ke yang lain nih. Selama gue masih banyak keresahan dalam hidup, keresahan sosial, punya permasalahan bakal gue tuangin terus. Tetap bakal gue respon. Iya. Itu gue belajar dari para senior gitu. Lu punya gitu ya, lu terapin aja. Lu punya suatu saat lu udah berkeluarga, udah punya anak, keresahan lu kan beda lagi. Ya. Lu bakal menceritain kan itu. adaptif lagi ya Iya, ibaratnya. lu udah kakek-kakek ngeceritain apa gitu, nostalgia lu dulu gitu. Ya ibaratnya kalau zaman dulu waktu zaman SD atau SMP lu ikut pramuka ibaratnya. Semakin dewasa tarafnya beda lagi, bukan pramuka tapi prameki. Ya sial. Nyesel, gue nungguin nyesel. Gue kira pramugari atau apa. Nyesel.
nggak kelihatan muka lu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, men. Makanya nggak kelihatan. Nungguin. Nah, lu gue pengen nanya, sorry gue banyak tanya ya, ibaratnya mumpung gue ketemu Bawel mabok. gue pengen lihat ibarat ada kali Ini durasi nggak apa-apa tuh. bodo amat. Gue kira takut. Kagak. Ya, lu kalau selama ini berkarya ibaratnya tuh ya, ataupun lu mengucapkan ngerespon segala sesuatu ibaratnya, lu yang lu pingin lu sampein itu, lu ada satu yang pingin lu sampein, oh keadaan kita nih sebenarnya gini loh, kita sedang nggak baik-baik saja loh. Apa lu pernah nyinggung gak sih dengan keadaan sosial yang saat ini itu, atau lu pernah mencetuskan nggak? Di tahun pertama, di tahun kemarin, era-era Awal-awal pandemi ya, baru-barunya. itu keresahan gue udah banyak banget. Itu gue Itu lagi hilang-hilangnya kayak itu kan, tahun-tahun lu kayaknya masih agak jarang timbul. iya, itu maksudnya di saat gue gila, di saat udah malas, gue punya keresahan. Gue timbun di otak, ngendep nih, jadi berkonde pala gue. Berkonde bukan yang ini ya, berkonde. Bukan basian. Anjing kayak Aduh, banyak akan nyangkut nih gitu ya, nggak bisa tidur gue. Ya gue eksekusi aja bodo amat, walaupun tidak intens ya. Yang penting kanalisasi gue ada gitu. Ada lu keluarin lah. Ada gue keluarin. Kalau kebanyakan nginep di otak, aduh, stres gue. Ya nggak lepas gitu. Mau ini kepikiran aja, ini teman-teman gue pada curhat kayak gini, terus keadaan ekonomi gini, ya gue ngerasa gue pengen keluarin nih si omongan ini. Kan gue tipikal yang kalau punya permasalahan nggak pernah curhat ke teman gue seringnya dengerin tuh. Curhat lu kemana? Warung jamu. Ke Mama Dede curhat dong. Curhat mama. Tapi lu kemarin sempat nggak sih pingin, ini kan personal branding, branding komik lu ini kan udah kebentuk nih. Lu pengen gak sih untuk mengungkapkan satu sisi lu yang pengen lu ungkap tuh nggak bisa lagi di komik lu pengen bikin Set proyekan lagi nggak sih? Dulu gue kepikiran pengen bikin set project ya. Tipikal gue yang lebih gimana? Bebas, gitu. lebih Iya. soalnya kalau ini udah ranah buat ranah kerja, industri. Tapi itu jadi gue tabungin aja. Oh. Nanti nggak tahu nunggu tanggal cantik kali ya. Pasti ada, tapi udah ada. Ada kepikiran sama. Gue udah simpen nih yang versi raw gue nih. Gue ada versi yang ini ya untuk Ini nggak cocok buat publikasi bersama atau untuk dijual atau gimana. Yang raw gue ada, biar kanalisasi gue tetap ada. Kayak gitu kepikiran juga. Palingan gue kasih tahu teman gue nih, gue bikin tuh. Ada kan, ya anjing tail banget lu gitu ya. Iya. Lu nggak upload? Aduh, ada banyak SJW nih. belum. Nanti gue bikin. Apa ya sih, setengah Jawa. Susu, jahe, whisky. Ya. anak senja setengah Jawa. Tapi emang kadang yang sebelumnya yang lu bisa media lu buat bersenang-senang, akhirnya buat media ini udah menjadi ranah industri, udah milik publik. Iya. Lu nggak bisa pol-polan lagi, nggak bisa mena-mena lagi. Nah, akhirnya lu mesti bikin satu media baru lagi, ibaratnya kan. Udah kepikiran deh. Udah lama itu gue dari dulu. Tapi gue konsumsi pribadi aja biasanya. Sama teman-teman. Sama balik lagi ke kebiasaan gue dulu, ngasih tahu teman gue yang mau gue kasih tahu aja. Iya. Ini ada nih mau gue lemparin yang baru nih. Iya. Enggak nih, lihat nih gue bikin tuh. Nah, lu gambar yang gitu lagi. Ya ini mah gue senang-senang aja. Tabungan aja nih. Tabungan aja. Lu pernah nggak sih lu sebenarnya kepengaruh namanya? Lu kalau di dunia digital kan, follower lu udah berapa itu. Lu pernah nggak sih nganggap anjing gue ini loh segini teman-teman gue. Lu pernah nggak sih sampai kesedet bodo amat gue sama kehidupan nyata gue ini, kehidupan gue ini? Lu pernah ke-trigger nggak sih, kepengaruh nggak sih sama kehidupan digital lu mengalahkan kehidupan real? Iya, dari dulu gue follower kata gue just number sih. Nggak peduli juga sih orang follower berapa. Cuma kan kalau just number, ketika orang berkomen banyak ke lu, iya, bukan cuma number doang, ibaratnya udah kayak udah ngasih respon balik ke lu. Ibaratnya lu pernah nggak sampai bodo amat sama kehidupan nyata gue, kehidupan gue di sini? Lu pernah nggak sih ngerasa sampai yang senert itu? Hanyut di situ, hanyut di digital. Kalau mabok doang kali ya. Kalau ya itu enggak sih, maksudnya ini juga nggak, ini kalau gini gimana ya. Sampai temen gua ngobrol sama temen gua, nih kalau di zaman dulu nih lu udah bisa ini nih bikin kerajaan gitu ya. Iya. Itu ngobrol-ngobrol ngawur aja. Udah Sunda Empire ibaratnya. Iya. Wah, udah bisa ngumpulin masa banyak nih kalau kayak gini-gini. Tapi gua dalam ini lah gini aja lah. Orang-orang ini juga feedback balik guanya cuma gua dianggap sebagai kepuasan ini doang. Sebagai dia pengen entertain gua aja. Ya udah, balik lagi ke situ lagi. Nikmatin aja.
gue juga nggak terlalu nikmatin follower sih. Terlepas dari pemasukan. Itu ranahnya udah industri. Industri, Itu ranahnya bukan industri. beda lagi nih, men. Beda. Kalau untuk dijual ya baru tuh ditawarin. Nah, lu ini agak pribadi nih. Apa Ini tuh? kisah cinta lu emang semanis ini gak sih dengan kisah cinta lu, ada yang relate gak sih dengan karya-karya yang lu buat? Saya pribadi ada yang lu tumpahin gak sih? Ada satu yang nyata gak sih? Ya balik lagi kan tadi gue bilang itu portofolio kehidupan percintaan gue, portofolio teman-teman gue, curhatan gue gabungin jadi satu. Pasti oke. ada. Tidak semanis itu ya. Iya, tidak semanis itu. Maksudnya gue nggak pengen on point banget, nyindir ini gitu kan. Biar orang nerka-nerka gitu ya. Iya. Tapi ada yang relate, maksudnya ada satu kisah emang bener kisah hidup lu pribadi yang lu tuangin itu ada. Ada lah pasti lah, kan seniman orang-orang narsis. Iya. Nggak mungkin ada seniman nggak narsis ya. Iya, kalau nggak nasi Narji. Iya. Sama Naruto. Naruto. Oke. Kalau dari gue sih kayaknya cukup sih. Nah, rencana dari lu gimana nih? Aku ada rencana lu jangka pendeknya apa? Ada rencana yang pengen lu wujudin yang bakal pendek ini? Jangka pendek gue pulang tidur enak nih. Ngerokok. Itu pendek banget ya. Pendek banget. Ibaratnya kalau yang agak panjang itu lu pengen bikin buku lagi atau belajar nulis cerita komik segala macam. Gue pengen ini, maksudnya kan lagi bikin project musik nih ya. Gue pengen lagu-lagu ini diadaptasin dari komik. Oh, ada nih project ini. Iya. Bakal keluar nih. Nggak tahu nanti outputnya bakal, kalau lagu-lagunya lagi digarap ya. Gue pengennya nih nanti entah itu outputnya digital atau fisik ya. Jadi orang nikmatin baca komik ada lagunya. Itu. Dan gue harus mencari ilustrator yang kuat, gambar banyak. Kalau gue kan nggak terlalu kuat gambar lama-lama. Gampang ke distract. Nah, nanti gue cari tuh. Tujuan gue itu sih yang paling deket ini. Nyelesain lagunya, cari ilustrasinya, jadi orang nikmatin ngebaca komik sambil dengerin lagu. Iya, itu gue pengen dapetin sensasi itu. Entah tuh animasi ataupun cuma media gimana Iya. ya, nggak tahu Nggak tahu entah itu digital atau kalau digital ya pasti animasi ya. Tapi kalau itu ya kalau cetak ya buku. Nanti orang buku, di-include gitu ya, dia dengerin. Part ini soundtracknya ini, iya. sound ini. Gua kangen masa-masa dulu orang-orang pada baca lirik. Gue pengen ngebanjin visualnya juga. Jadi orang ada plusnya lagi nih. Udah ngebaca lirik, ada visual, ada lagunya. Berarti ibaratnya kalau bikin bundling ada bukunya, ada kasetnya atau rilisan fisiknya gitu. Ada ya? liriknya. Dia baca ceritanya, ngikutin irama si lagu. Gue pengennya kayak gitu tuh. Semoga lah terwujud lah. Amin. Nanti kekuatan pikiran nih. Gue bayangin. Tatap mata Joan. Oke, kalau gue deh udah cukup. Thank you banget buat Wah, hari ini. berapa jam deh? Udah amat. Nggak tahu deh. Sampai ada yang nangis ya. Iya, kisah kita nangis sedih itu anjing ini enggak buat bubar si anjing. Ganggu lo anjir. Malam bangsa. Taunya anaknya namanya Anji. Anji Gue apa Guroto ya? Anji drip. Masih ada. Lagi sekolah. Lagi pesantren. Semoga terselesaikan masalahnya dengan Oke. smooth. Smooth. Thank you banget buat Ade Lukman yang udah datang malam ini. Mengganggu apa namanya? Gitu ya? Rutinitas doi. Rutinitas doi. Mungkin rutinitasnya cuma nongkrong sambil menikmati di warung jamu. Masih di Asun Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.